Mending bawa dia keluar orang miskin. Pak, kita tidak bisa begitu, ini tidak adil. Kamu berani lawan saya? Saya harus. Berani-beraninya kamu nolong kakek miskin itu. Tapi Pak, dia butuh bantuan. Emak tidak tahu aturan di sini. Kalau kamu melawan mulai sekarang saya pecat. Jangan Pak. Langit di atas Bintaro masih berwarna kelabu tua. Semburat jingga pertama baru saja mulai menggores cakrawala di timur, ketika alarm di ponsel murah Aldo Wijaya berbunyi nyaring memecah kesunyian kamar kosnya. Suara itu bukan sekadar pengingat, tetapi lebih seperti trompet start bagi perlombaan harian yang harus dia jalani. Dengan gerakan yang sudah terpola karena rutinitas, tangannya yang kurus meraba-raba di atas meja kayu lapuk di samping tempat tidur, mematikan suara yang mengganggu itu sebelum membuka matanya sepenuhnya. Udara pagi yang lembab dan hangat menyergapnya segera, disaring oleh jendela kayu yang tak pernah benar-benar rapat. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu terasa sesak dengan barang-barang sederhana. Satu tempat tidur susun di mana ia menempati bagian bawah, sebuah lemari pakaian kecil yang catnya mengelupas, meja belajar dengan laptop tua yang bunyinya seperti helikopter saat dinyalakan, dan tumpukan buku manajemen dan akuntansi dari kampus yang selalu berdebu. Aldo bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat meski baru memulai hari. Mimpinya semalam berisi angka-angka laporan keuangan dan tatapan dingin dari atasannya di kantor. Dia mengusap wajahnya, merasakan kulit yang mulai kasar akibat polusi dan kurang tidur. Dari balik pintu kamar yang tipis, aroma kopi tubruk dan gorengan sudah menyelinap masuk, disertai suara Ibu Sari, pemilik kos, yang sibuk di dapur bersama pembantunya. Aldo tersenyum kecil. Itu adalah ritual yang menenangkan. Dia mengenakan sandal jepit yang nyaris putus talinya dan membuka pintu, menuju kamar mandi bersama di ujung koridor yang lantainya selalu basah dan berbau kaporit kuat. Setelah mandi dengan air yang tak pernah benar-benar panas, dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sudah disetrika rapi meski agak kusut di bagian kerah, dan celana hitam bahan yang sudah mulai mengilap di beberapa bagian karena sering dipakai. Penampilannya sederhana, bersih, dan sangat mudah tenggelam di kerumunan. "Aldo, bangun sudah? Ayo, Ibu bikin pisang goreng spesial buat kamu," sapa Ibu Sari dari dapur kecilnya saat Aldo melintas. Wanita setengah baya dengan ramahan yang tak pernah habis itu, seperti sosok pengganti ibu bagi para penghuni kosnya yang kebanyakan perantau. "Siap, Bu." "Terima kasih," jawab Aldo sambil mengambil piring plastik putih. Dia tak hanya mengambil untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu mengantarkan beberapa piring ke ruang makan kecil di teras, di mana dua penghuni kos lain, pekerja pabrik yang shift pagi, sudah duduk. "Anak magang rajin, nih. Semoga cepat jadi karyawan tetap ya," canda salah satunya. Aldo hanya tersenyum malu. Itulah doanya setiap hari. Magang di Bank Permata Bunda, salah satu bank swasta ternama di kawasan Sudirman, adalah pintu masuk yang dia perjuangkan mati-matian. Seleksinya ketat, dan dia merasa beruntung terpilih dari ratusan pelamar. Magang ini bukan sekadar untuk memenuhi syarat kelulusan S1 manajemen di sebuah universitas negeri di Jakarta, tetapi merupakan tiket menuju kehidupan yang lebih stabil, yang mampu meringankan beban orang tuanya di kampung di Jawa Tengah yang hanya bertani. Setelah sarapan sederhana dan membantu Ibu Sari membereskan beberapa piring, kebiasaan yang dilakukannya tanpa diminta sebagai balas budi atas kebaikan dan harga sewa yang bersahabat, Aldo memungut tas ransel kain hitam yang sudah usang. Di dalamnya ada laptop tua, sebotol air minum isi ulang, dan bekal nasi dengan lauk tempe orek yang Ibu Sari bungkuskan untuknya. Dia menolak dibayar, tapi Aldo selalu menyisihkan sedikit uang untuknya di akhir bulan. Perjalanan dimulai dengan langkah cepat menuju stasiun KRL Bintaro. Kakinya melangkah otomatis, menghindari kubangan air sisa hujan semalam, menyusuri jalan sempit di antara rumah-rumah petak. Suasana Bintaro pagi itu riuh dengan aktivitas. Pedagang kaki lima menyiapkan dagangan, anak-anak seragam sekolah berjalan berkelompok, dan para komuter lain seperti dirinya, dengan wajah-wajah lelah yang belum sepenuhnya hilang, bergegas menuju stasiun. Di dalam KRL yang penuh sesak, tubuh Aldo terhimpit dari segala arah. Bau keringat, parfum murah, dan udara pengap bercampur menjadi satu. Dia berusaha mencari sudut untuk bernapas, memutar tubuhnya agar bisa menghadap jendela. Dari balik kaca yang buram, Jakarta berlari cepat. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat, mengintip dari balik pemukiman padat. Pikirannya melayang ke kantor. Hari ini adalah hari Kamis. Mungkin ada tugas baru dari Pak Raymond. Jantungnya berdebar campur antara harap dan was-was. Setelah turun dari KRL di stasiun Sudirman, perjuangan belum berakhir. Dia harus naik angkot selama 10 menit, perjalanan yang sering memakan waktu 3 kali lipat jika macet, dan kemudian berjalan kaki 5 menit menuju gedung megah berlantai 30 tempat Bank Permata Bunda bercokol di lantai dasar dan mezzanine. Gedung itu seolah menjulang,
memantulkan cahaya matahari pagi yang mulai terik, sebuah simbol pencapaian yang bagi Aldo masih terasa sangat jauh. Saat dia mendorong pintu kaca tebal berlogo bank yang berkilauan, dunia lain menyambutnya. Udara dingin AC langsung menusuk tulang, menggantikan hawa panas lembab jalanan. Bau disinfektan dan aroma harum diffuser menyapu semua bau perjalanannya. Lantai marmer mengilap seperti cermin, memantulkan langit-langit tinggi dengan lampu kristal yang megah. Suasana hening, hanya terdengar ketikan keyboard komputer, bisikan telepon, dan langkah sepatu hak tinggi yang berdecak ringan. Aldo menuju loker kecil di area belakang yang ia bagi dengan magang lain. Di sanalah dia bertemu Siska. "Alah, finally. Gue kira lo masuk angin lagi," sapa Siska tanpa menoleh. Matanya masih tertancap di layar komputernya. Siska, magang dari universitas swasta terkenal, lebih sinis dan sudah paham betul politik kantor. "Tadi Bu Maya nyariin lo buat ngeprint dan ngebinding laporan setebal itu," katanya menunjuk tumpukan kertas di meja samping. "Maaf, tadi KRL ada gangguan." "Gue langsung kerjain," jawab Aldo cepat, menaruh tasnya dan langsung menghidupkan komputer. "Santai aja. Kita cuma tenaga magang." "Salah, dimarahin." "Bener, ya emang seharusnya gitu," ucap Siska sambil menghela napas. Tapi di balik sinisme itu, Aldo tahu Siska sebenarnya pekerja keras dan cukup peduli padanya. Sepanjang pagi, Aldo bagai mesin yang dijalankan remote. Dia disurvei oleh Bu Maya, supervisor customer service yang cerewet, untuk mencetak dan menjilid laporan. Dia disuruh Pak Andri dari bagian kredit untuk mengambil dokumen dari lantai 3 gedung. Dia bahkan diminta Mbak Dian, sekretaris muda direksi, untuk membelikan kopi susu kekinian dari kafe di seberang jalan, dengan uangnya sendiri dulu, yang nanti akan diganti, meski sering lupa. Dia melakukan semua itu dengan senyum dan anggukan, berusaha menghafal setiap nama, setiap referensi kopi, setiap detail kecil yang mungkin membuatnya dianggap pekerja yang perhatian. Hierarki di bank itu terasa begitu kaku dan nyata. Di puncak ada sang direktur, Raymond Gunawan, yang ruang kerjanya terpencil di sudut dengan dinding kaca tembus pandang, selalu tertutup blind putih. Lalu ada para manajer dengan kemeja yang lebih halus dan jam tangan mengilap di pergelangan tangan. Kemudian para officer dan staf biasa. Dan di dasar piramida, ada mereka, para magang, hampir tak terlihat, mudah digantikan, dan sering dianggap sebagai bagian dari perabot kantor. Pukul 11 siang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbak Dian datang ke meja mereka. "Aldo, ada di meja kan? Pak Raymond mau ketemu. Sekarang." Suara itu seperti petir di siang bolong. Aldo dan Siska bertukar pandang. Mata Siska berbinar penuh tanya, sementara wajah Aldo langsung pucat. Dipanggil langsung oleh Pak Raymond? Itu hampir tidak pernah terjadi, kecuali ada masalah besar. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Dia membereskan kemejanya dengan tangan gemetar, lalu berjalan mengikuti Mbak Dian dengan langkah yang terasa seperti menuju ruang pengadilan. Ruang kerja Raymond Gunawan persis seperti yang dibayangkan Aldo, luas, minimalis, dan dingin. Meja kayu gelap besar dan kosong, kecuali sebuah komputer Mac, sebuah pena mahal, dan satu set dokumen yang tertata rapi. Dindingnya dihiasi sertifikat dan piagam bergold. Raymond sendiri duduk membelakangi jendela besar dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, siluetnya tampak berwibawa. Saat Aldo masuk, dia berbalik perlahan. Wajahnya tampan, terawat baik, dengan rambut tersisir rapi dan kacamata frameles yang menambah kesan tajam. Ia mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan lipatan sempurna, tanpa satu noda pun. "Anda Aldo?" Suaranya datar, tak terbaca emosi. "Iya, Pak. Aldo Wijaya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Raymond memandangnya sekilas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan menilai segala sesuatu tentangnya dalam hitungan detik. Pandangan itu membuat Aldo merasa semakin kecil. "Saya lihat dari laporan absensi, Anda cukup rajin. Jarang telat." Itu bukan pujian, hanya pernyataan fakta. "Terima kasih, Pak. Saya berusaha." "Baik. Besok ada meeting review bulanan dengan perwakilan dari kantor pusat. Saya butuh data analisis nasabah prioritas cabang kita dalam 3 bulan terakhir. Pertumbuhan, tren transaksi, potensi cross-selling. Saya ingin Anda yang mengumpulkan data dan menyiapkan presentasinya. Formatnya sudah standar, bisa Anda minta pada Mbak Dian." Raymond berbicara cepat, tanpa memberi ruang untuk pertanyaan. "Ini adalah tugas yang membutuhkan ketelitian dan kerahasiaan. Anda paham?"
Aldo terdiam sejenak, otaknya mencerna. Tugas untuk menyiapkan presentasi untuk meeting dengan kantor pusat? Untuk direktur? Ini bukan tugas fotokopi atau antar dokumen. Ini adalah kepercayaan. Saya paham, Pak. Saya akan kerjakan dengan sangat baik, jawab Aldo, dengan semangat yang tiba-tiba membara di dadanya. Ini dia. Kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan. Jika dia berhasil, mungkin, hanya mungkin, ini bisa menjadi jalan untuk direkomendasikan menjadi karyawan tetap. Raymond mengangguk singkat, lalu sudah memalingkan mukanya ke layar komputernya. Tanda audiensi telah berakhir. Kerjakan semalam jika perlu. Saya ingin draft pertama di meja saya besok pagi, pukul 8. Aldo keluar dari ruangan itu dengan kaki yang terasa mengambang. Darahnya berdesir penuh adrenalin dan harapan. Dia menutup pintu pelan-pelan, lalu berbalik dan hampir menabrak Siska yang sedang pura-pura mengambil air di dispenser dekat pintu. Gimana? Dimarahin? Lo ngapain? Desis Siska penasaran. Aldo menarik napas, mencoba menenangkan diri. Enggak. Gue dikasih tugas buat bikin analisis dan presentasi buat meeting besok sama kantor pusat. Mata Siska membelalak. Serius? Wow. Hati-hati ya. Tugas kayak gitu biasanya buat senior. Jangan sampai salah, atau lo bisa. Dia membuat gerakan tangan seperti orang diusir. Gue bakal hati-hati banget, gumam Aldo, lebih kepada dirinya sendiri. Dia kembali ke mejanya, memandangi tumpukan tugas rutin yang tadi terasa membebani, namun kini seolah tak berarti. Pikirannya sudah melayang ke database nasabah, ke grafik-grafik yang harus dia buat, ke kata-kata dalam slide presentasi. Ini adalah momennya. Dia akan bekerja semalaman jika perlu. Dia akan membuktikan bahwa Aldo Wijaya, anak magang dari Bintaro, layak untuk berada di sini. Sepanjang sisa hari itu, semangat Aldo tak surut. Bahkan ketika harus membelikan makan siang untuk beberapa orang di bagian kredit, atau ketika harus mengantarkan surat ke cabang lain, hatinya tetap ringan. Dia memandang gedung-gedung tinggi di sekelilingnya bukan lagi sebagai simbol kejauhan, tetapi sebagai tujuan yang mungkin bisa dicapainya. Saat pulang, perjalanan dengan KRL yang penuh sesak terasa lebih ringan. Dia bahkan membeli gorengan tambahan untuk Ibu Sari sebagai ungkapan terima kasih yang tak terucap. Malam harinya, di kamar kosnya yang pengap, dengan suara kipas angin yang berderit dan lampu neon yang berkedip-kedip, Aldo membuka laptop tuanya. Layarnya menyala, menerangi wajahnya yang penuh tekad. Dia sudah mengakses sistem dan mengunduh data yang diperlukan. Di luar, Jakarta bersinar dengan gemerlap lampu-lampu yang tak pernah padam, sebuah kota yang keras namun penuh janji. Dan Aldo, dengan segala kesederhanaan dan mimpinya, siap bertaruh dengan malam ini, berharap besok pagi dia bisa menawarkan sesuatu yang berharga pada sebuah dunia yang selalu menilai dari penampilan pertama. Dia tak tahu bahwa persiapan presentasi besok akan membawanya pada sebuah titik di mana dia harus memilih antara mengamankan mimpinya atau mendengarkan suara hatinya. Tapi malam ini, yang ada hanyalah harapan, ketukan keyboard yang keras, dan keyakinan bahwa kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Hari berikutnya dimulai dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata Aldo. Ia hanya tidur sekitar 3 jam, terlelap di atas keyboard laptopnya saat data terakhir selesai diproses menjelang subuh. Namun, ketika alarm berbunyi, tidak ada rasa lelah yang menggerogoti. Sebaliknya, ada getaran halus di seluruh tubuhnya, sebuah campuran gugup dan antisipasi yang membuat setiap inderanya terjaga sepenuhnya. Presentasi untuk Pak Raymond telah jadi. Tidak sekadar jadi, tetapi telah ia kerjakan dengan segenap kemampuan analitis yang ia pelajari di bangku kuliah dan ketelitian yang ia asah selama magang. Grafik-grafiknya jelas, datanya akurat, dan poin-poinnya ia susun dengan logika yang ia harap bisa memukau. Saat perjalanan dengan KRL yang sesak itu, pikirannya tidak melayang pada kemacetan atau bau keringat. Ia terus mengulang-ulang penjelasan untuk setiap slide di kepalanya, berdebat dengan dirinya sendiri tentang apakah ia perlu menambahkan data historis dari 6 bulan lalu untuk perbandingan yang lebih kuat. Tas ranselnya terasa lebih berat, bukan karena laptop tua, tetapi karena beban harapan yang ia bawa. Kantor Bank Permata Bunda pagi itu masih dalam kondisi sepi dan steril. Hanya beberapa karyawan early bird yang sudah berada di posisi masing-masing. Aldo langsung menuju mejanya, menghidupkan komputer, dan dengan hati-hati memeriksa sekali lagi file presentasinya. Setelah yakin semuanya sempurna, ia mencetak satu rangkap dan menjilidnya dengan rapi di mesin binding di ruang dokumen. Hasilnya, sebuah dokumen bercover plastik bening dengan tulisan, Analisis Nasabah Prioritas Cabang Sudirman Q3, terlihat begitu profesional di tangannya.
Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan menuju ruang direktur. Mbak Dian, sang sekretaris, baru saja meletakkan tasnya di meja. "Wih, pagi-pagi sudah siap, Aldo," katanya, terkesan. "Untuk Pak Raymond, Mbak." "Draft presentasi yang diminta," jawab Aldo, berusaha terdengar percaya diri. Mbak Dian mengambil dokumen itu, membuka-buka sekilas. Ekspresinya netral, tetapi ia mengangguk. "Oke, taruh sini ya. Pak Raymond biasanya datang jam 8:30. Nanti saya kasih." Sedikit kecewa karena tidak bisa menyerahkan langsung, Aldo mengangguk dan kembali ke mejanya. Sepanjang pagi, perhatiannya terbelah. Separuh fokus pada tugas-tugas magang rutin, mengantar surat, mengisi formulir, dan separuh lagi matanya terus mengawasi pintu ruang direktur, menanti panggilan yang tak kunjung datang. Siska, yang memperhatikan kegelisahannya, hanya bisa menggeleng. "Lo kayak burung lagi musim kawin, Aldo. Santai aja. Kalau emang bagus, dia bakal panggil. Kalau enggak, ya udah. Kita kan cuma magang, jangan bawa-bawa perasaan," nasihat Siska sambil menyeruput kopi sachetnya. Pukul 10 pagi, panggilan itu akhirnya datang. Bukan dari telepon langsung, tapi dari Bu Maya yang berjalan mendekat dengan ekspresi datar. "Aldo, kamu jaga lobi dulu. Mbak Rani izin ke toilet. Pastikan kursi-kursi di lobi rapi dan ada yang mau tanya-tanya. Layani dengan baik. Jangan sampai ada nasabah yang mengeluh karena tidak dilayani." Jantung Aldo langsung berdebar kencang. "Tapi Bu, saya presentasi." "Presentasi bisa nanti. Lobi kosong itu masalah citra." "Cepat," potong Bu Maya dengan nada yang tak terbantah. Nyaris seluruh semangat paginya runtuh seketika. Tugas jaga lobi adalah tugas paling dasar, sering diberikan pada magang atau office baru. Itu berarti ia harus duduk di meja kecil dekat pintu masuk, jauh dari komputer dan persiapannya, hanya menjadi wajah penyambut yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja. Dengan hati berat, ia mengambil jaket bank yang disediakan dan berpindah ke pos barunya. Lobi bank pagi itu cukup ramai. Suara mesin antrian berbunyi monoton, teller melayani dengan senyum kaku di balik kaca, dan para nasabah sibuk dengan ponsel mereka sambil menunggu. Aldo duduk tegak, mencoba terlihat profesional. Ia membantu seorang ibu tua mengisi formulir setoran, menunjukkan lokasi ATM pada seorang bapak-bapak, dan menjawab telepon yang mengalihkan ke customer service. Kemudian, matanya tertarik pada seorang pria tua yang duduk sendiri di kursi tunggu paling pojok, dekat taman kecil artifisial berisi tanaman plastik. Pria itu mengenakan kemeja lengan panjang warna krem yang sudah pudar dan sedikit kusut di bagian lengan, serta celana kain hitam yang sederhana. Sandalnya adalah sandal kulit tua yang tampak nyaman tetapi sudah aus. Rambutnya memutih semua, disisip rapi ke belakang, dan tangannya memegang sebuah tas kain polos yang sudah lusuh. Ia duduk tenang, matanya memandang sekeliling ruangan bank dengan tatapan yang tajam namun tidak mengganggu, seperti seorang antropolog yang mengamati sebuah suku asing. Tak seorang pun yang mendekatinya. Petugas security hanya melirik sekilas lalu melanjutkan patroli rutinnya. Customer service sibuk dengan nasabah-nasabah yang terlihat lebih promising, dengan pakaian kantor atau membawa tas merek tertentu. Pria tua itu terlihat seperti sebuah furnitur yang tak diinginkan, sebuah noda pada kesempurnaan lobi yang berkilau. Sesuatu di dalam dada Aldo terasa tidak enak. Mungkin ia teringat pada kakeknya sendiri di kampung, yang juga akan tampak asing dan terabaikan di tempat seperti ini. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri, mengambil segelas air mineral dari dispenser di belakangnya, dan berjalan mendekati pria tua itu. "Selamat pagi, Pak," sapa Aldo dengan suara ramah, seraya menyodorkan gelas air. "Silakan diminum dulu. Panas ya di luar." Pria tua itu menoleh, matanya yang berwarna coklat tua menatap Aldo. Tatapannya tidak seperti yang Aldo duga, tidak ada rasa rendah diri atau malu-malu. Sebaliknya, tatapan itu jernih, dalam, dan penuh kesadaran. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya yang tipis. "Terima kasih, Nak. Baik sekali kamu." "Tidak apa-apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mau buka rekening, atau setor tunai?" "Ah, tidak dulu. Saya hanya ingin melihat-lihat saja." "Lobi bank ini sangat megah," jawab pria tua itu. Suaranya parau namun tenang. "Kamu bekerja di sini?" "Saya magang, Pak. Sudah 3 bulan." "Magang? Bagus. Belajar apa saja?" Pertanyaan sederhana itu membuat Aldo sedikit rileks. Ia pun bercerita singkat tentang tugas-tugasnya, tentang belajar sistem perbankan,
tanpa mengeluh tentang fotokopi atau membeli kopi. Ia juga menjelaskan secara ringkas tentang layanan prioritas bank, kebutuhan saldo tertentu, manfaatnya, dengan jujur dan tanpa berusaha menjual. Saya kagum. Anak muda sekarang masih ada yang mau belajar dengan rendah hati, ucap pria tua itu sambil mengangguk. Nama kamu siapa? Aldo, Pak. Aldo Wijaya. Saya Mulyono, balas pria tua itu. Kamu bilang tadi tentang layanan prioritas. Kalau ada orang seperti saya, ia menunjuk pakaiannya yang sederhana, datang dan minta bertemu direktur untuk bertanya tentang layanan itu, apakah akan dilayani? Pertanyaan itu membuat Aldo terdiam sejenak. Ia tahu prosedurnya, setiap nasabah berhak bertanya. Namun, ia juga tahu realitanya. Resepsionis atau customer service pasti akan menyaring berdasarkan penampilan yang meyakinkan. Ia memilih untuk menjawab dengan idealis, namun tetap dalam koridor. Secara prosedur, iya Pak. Setiap nasabah berhak mendapatkan informasi. Kalau mau bertemu dengan direktur, biasanya lewat janji dulu dengan sekretaris beliau. Tapi untuk pertanyaan umum, customer service pasti bisa membantu. Ia berusaha tidak terdengar sinis atau mengkritik sistem. Sri Mulyono, karena dialah orang itu, tersenyum lagi, seakan bisa membaca apa yang tidak diucapkan Aldo. Baik, baik. Terima kasih informasinya, Aldo. Sukses untuk magangnya. Percakapan mereka terputus karena seorang nasabah lain memanggil Aldo untuk menanyakan sesuatu. Saat Aldo menoleh kembali, Sri Mulyono masih duduk tenang, tapi tak lama kemudian, ia berdiri perlahan dan melangkah keluar dari lobi bank dengan langkah yang pelan namun mantap, menghilang di balik pintu kaca yang otomatis terbuka. Pertemuan itu hanya berlangsung 10 menit, namun meninggalkan kesan hangat di hati Aldo. Setidaknya, ia merasa telah melakukan satu tindakan manusiawi di tengah rutinitas yang mekanistik. Ia tidak memikirkan siapa pria tua itu. Baginya, ia hanyalah seorang kakek yang baik yang membutuhkan sedikit keramahan. Sepanjang sisa penugasannya di lobi, pikirannya kembali melayang pada presentasi. Apakah Pak Raymond sudah membacanya? Apakah ada yang salah? Pukul 12, ia akhirnya digantikan dan boleh kembali ke mejanya. Begitu duduk, matanya langsung mencari Mbak Dian. Sekretaris itu sedang sibuk menelepon. Aldo memutuskan untuk menunggu. Sore hari, ketika langit di luar mulai berwarna jingga, telepon di meja magang berdering. Siska yang mengangkat. Untuk lo, Aldo. Dari Mbak Dian. Jantung Aldo berdetak kencang. Ia mengambil gagang telepon dengan tangan sedikit basah oleh keringat. Halo, Aldo di sini. Aldo, tadi pagi kamu serahin draft ke Pak Raymond kan? Suara Mbak Dian terdengar biasa saja. Iya, Mbak. Pak Raymond bilang, datanya sudah cukup komprehensif. Tapi format grafiknya tolong disesuaikan dengan template standar kantor pusat. File templatenya saya kirim ke email kamu. Besok pagi sebelum meeting, revisinya harus sudah masuk ke saya. Jangan sampai terlambat. Oh, baik, Mbak. Siap. Terima kasih. Aldo menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Lega karena presentasinya cukup komprehensif, tapi juga deg-degan karena masih ada revisi. Setidaknya, ia tidak langsung ditolak. Gimana? Tanya Siska. Harus revisi grafik. Gue kerjain nanti malam lagi, jawab Aldo, sudah mengambil keputusan. Siska menghela napas. Nih lihat, kita diminta kerja tingkat manajer, tapi tetap aja dianggap koreksi format doang. Has. Tapi bagi Aldo, koreksi format bukanlah masalah besar. Itu masih dalam batas wajar. Yang penting adalah substansinya diakui. Semangatnya yang sempat runtuh pagi tadi, sedikit terpulihkan. Bahkan, pertemuan singkat dengan Pak Mulyono tadi memberinya semacam penegasan, bahwa menjadi manusia yang baik dan profesional bukanlah hal yang bertentangan. Malam itu, sekali lagi ia begadang di kamar kosnya. Suara kipas angin dan ketukan keyboard menemani. Template baru itu memang rumit, memaksanya untuk mengolah ulang semua grafik. Namun, ia lakukan dengan sabar. Di sela-sela keheningan, wajah ramah Pak Mulyono muncul dalam pikirannya. Ia berharap kakek itu baik-baik saja. Aldo sama sekali tidak menduga bahwa pria tua yang ia anggap sebagai seorang pensiunan sederhana yang butuh teman bicara, adalah seorang pemilik kekayaan yang tak terbayangkan. Ia juga tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya, yang tulus dan tanpa pamrih, telah terekam dengan baik dalam ingatan sang Taipan. Dan yang paling tidak ia sangka, esok hari, di lobi yang sama, nasibnya akan dipertaruhkan bukan di depan selide presentasi,
tetapi di depan sebuah pilihan moral yang akan mengubah segalanya. Malam ini, yang ada hanyalah tekad untuk menyelesaikan revisi, dan harapan samar bahwa besok akan menjadi hari di mana ia akhirnya bisa bersinar. Hari presentasi itu jatuh pada hari Jumat. Langit Jakarta pagi itu cerah dengan warna biru pucat, seolah menjanjikan sebuah akhir pekan yang damai. Namun bagi Aldo, pagi itu terasa seperti pagi sebelum pertempuran besar. Ia mengenakan kemeja putih terbaiknya, yang satu ini masih sangat baru, kerahnya masih kaku, dan celana hitam yang telah disetrika hingga tidak ada satu lipatan pun yang berani muncul. Tas ranselnya berisi laptop dan flash drive berisi file presentasi final yang telah ia koreksi 3 kali semalam. Perasaannya adalah campuran gugup yang menusuk dan antusiasme yang mendidih. Ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kepada Pak Raymond, dan mungkin kepada perwakilan kantor pusat, bahwa ia adalah aset, bukan sekadar beban. Di kosan, Ibu Sari memberinya nasi lengkap dengan lauk ayam goreng, biar kuat presentasinya. Nak, ujarnya dengan mata berbinar penuh harapan. Doa ibu kos itu seperti tameng kecil yang memberinya kehangatan. Sepanjang perjalanan di KRL yang penuh sesak, Aldo terus mengulangi poin-poin kunci di kepalanya, gerakan tangan imajiner, intonasi suara yang ia rencanakan. Ia bahkan menyiapkan jawaban untuk beberapa pertanyaan potensial. Sampai di bank, suasana pagi Jumat terasa lebih sibuk dari biasanya. Para nasabah tampak ingin menyelesaikan urusan perbankan mereka sebelum akhir pekan. Suara mesin antrian berbunyi lebih cepat, dan para teller tampak bergerak dengan ritme yang lebih dinamis. Aldo langsung menuju mejanya, menaruh tas, dan bersiap untuk mengecek email terakhir sebelum dipanggil. Hatinya berdebar-debar, seolah menunggu panggilan dari ruang rapat. Namun, panggilan yang datang bukan dari Mbak Dian, melainkan dari Pak Rudi, manajer operasional, yang wajahnya selalu terlihat ketat seperti sedang menyimpan masalah pencernaan. "Aldo, kamu!" serunya dari balik partisi, menunjuk dengan telunjuk yang tegas. "Turun ke lobi. Gantikan posisi customer service. Ada yang izin dadakan." Aldo merasa seperti disiram air es. "Sekarang, Pak? Tapi saya ada presentasi untuk Pak Raymond jam 10. "Presentasi itu urusan nanti. Lobi itu garda depan. Kalau ada nasabah mengeluh karena tidak dilayani, siapa yang tanggung jawab? Kamu. Cepat!" potong Pak Rudi tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Suaranya bernada tinggi, terdengar hingga beberapa meja di sekitarnya. Beberapa karyawan melirik dengan ekspresi kasihan atau acuh tak acuh. Siska, yang duduk di sampingnya, menghela napas pelan. "Gue udah bilang, kita cuma pion, Aldo. Pion bisa dipindahin kapan aja." Dengan kaki yang tiba-tiba terasa seperti terbuat dari timah, Aldo berjalan pelan ke loker, mengenakan jaket banknya yang biru dengan logo di dada. Semua persiapan mentalnya runtuh berantakan. Rasa percaya diri yang susah payah dibangun sejak pagi menguap, digantikan oleh getaran dingin kecewa dan ketidakpastian. Ia turun ke lobi, duduk di kursi customer service cadangan yang menghadap langsung ke pintu masuk. Pukul 9:30, meeting dengan kantor pusat seharusnya sudah dimulai. Aldo membayangkan dirinya berdiri di ruang rapat yang dingin, mempresentasikan datanya. Kenyataannya, ia sedang membantu seorang bapak mengisi formulir pengaduan yang rumit. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Pikirannya melayang ke ruang rapat di lantai atas. Apakah mereka membicarakan datanya tanpa dirinya? Apakah Pak Raymond marah karena ia tidak hadir? Atau, yang lebih buruk, apakah presentasinya dibatalkan begitu saja? Dan kemudian, di tengah kekacauan batinnya, ia melihat sosok yang familiar masuk dari pintu kaca otomatis. Sri Mulyono. Kakek itu berpakaian persis seperti kemarin, kemeja krem lusuh, celana kain hitam, tas kain sederhana. Kali ini, ia tidak langsung duduk di pojok. Ia berjalan pelan, matanya memindai area lobi, seakan mencari sesuatu atau seseorang. Langkahnya terhenti di depan brosur stand tentang layanan prioritas yang terpajang rapi di rak. Ia mengambil satu brosur, membacanya dengan cermat. Aldo, yang sedang tidak melayani siapapun, memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda pada Pak Mulyono hari ini. Ekspresinya lebih serius, lebih fokus. Sebuah firasat samar menggelitik di benak Aldo, tapi ia tak bisa menangkapnya. Tak lama kemudian, Pak Mulyono mendekati meja customer service utama, tempat Mbak Rani sedang melayani. Aldo bisa mendengar percakapan mereka dari jarak beberapa meter. "Selamat pagi, Mbak. Saya ingin bertanya tentang layanan prioritas ini. Apakah mungkin saya bisa bertemu langsung dengan direktur cabang untuk menjelaskan lebih detail?" tanya Pak Mulyono dengan sopan.
Mbak Rani, seorang wanita muda yang biasanya ramah, melihat sekilas penampilan pria tua di depannya. Senyum profesionalnya tetap terpampang, tetapi matanya telah melakukan penilaian cepat. Suaranya terdengar datar, tanpa intonasi ramah yang biasanya. Maaf Pak, untuk bertemu dengan direktur harus melalui perjanjian terlebih dahulu. Kalau untuk informasi layanan prioritas, saya bisa jelaskan. Tapi di brosur ini tertulis, nasabah dengan minat khusus bisa dikonsultasikan langsung dengan manajemen. Bantah Pak Mulyono dengan tenang, menunjuk sebuah baris di brosur. Mbak Rani sedikit gelisah. Iya, Pak. Tapi, biasanya melalui appointment. Dan untuk layanan prioritas, saldo rata-rata minimal harus 500 juta. Ucapannya yang terakhir diucapkan dengan nada halus yang sebenarnya adalah tembok pembatas. Di saat yang bersamaan, Pak Rudi, sang manajer operasional, muncul dari balik pintu ruang operasional. Ia mungkin mendengar percakapan itu atau sekadar sedang patroli. Wajahnya langsung berkerut melihat pemandangan di depannya. Seorang pria tua berpakaian lusuh, mengganggu, customer service di pagi yang sibuk. Dengan langkah cepat dan berwibawa, Pak Rudi mendekat. Ada masalah apa, Rani? Bapak ini ingin bertemu dengan Pak Direktur. Pak, saya jelaskan harus janji dulu, jawab Rani lega karena atasannya datang. Pak Rudi memandang Sri Mulyono dari ujung kepala sampai kaki. Pandangannya bukan sekadar melihat, tetapi menyoroti, mengukur, dan akhirnya, merendahkan. Sebuah senyum tipis yang sinis muncul di bibirnya. Maaf, Bapak, ucap Pak Rudi, suaranya keras dan terdengar oleh banyak orang di lobi yang mulai memperhatikan. Direktur kami sangat sibuk. Beliau sedang meeting penting dengan kantor pusat. Tidak bisa menerima tamu tanpa janji, apalagi, ia jeda sejenak, matanya kembali menyapu pakaian lusuh Mulyono, untuk hal-hal yang sepele. Untuk informasi biasa, customer service sudah cukup. Kalimat itu menggantung di udara. Kata, sepele, diucapkan dengan penekanan yang merendahkan. Sri Mulyono tidak bereaksi marah. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada cahaya dingin di matanya yang mulai menyala. Saya hanya ingin bertanya sesuai hak saya sebagai calon nasabah, ucap Mulyono dengan tenang yang menakutkan. Hak? Sela Pak Rudi, suaranya semakin tinggi, ingin menunjukkan otoritasnya di depan karyawan dan nasabah lain. Bapak, ini bank, bukan posyandu. Kami melayani nasabah yang serius. Kalau cuma ingin tanya-tanya tanpa dasar yang jelas, mohon jangan menyita waktu kami. Lihat itu, ia menunjuk ke arah antrian yang panjang, banyak nasabah lain yang benar-benar butuh dilayani. Udara di lobi seketika menjadi tegang. Beberapa nasabah lain merasa tidak nyaman dan memalingkan muka. Petugas security mendekat beberapa langkah, siaga. Mbak Rani terlihat ingin menghilang. Aldo, yang menyaksikan seluruh adegan itu dari mejanya, merasa darahnya mendidih. Rasa kecewa karena direbut kesempatan presentasinya, rasa malu karena diperlakukan tak penting oleh Pak Rudi, dan sekarang, rasa marah yang meluap-luap menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Pria tua yang baik, yang kemarin memberinya senyuman dan kata-kata bijak, kini dihina seperti sampah. Bayangan kakeknya sendiri, yang mungkin akan diperlakukan sama jika datang ke Jakarta, muncul dengan kuat. Prinsip-prinsip tentang keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan orang tuanya, yang selama ini ia pendam di dalam hati, tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang tak bisa lagi dibendung. Sebelum otaknya sempat memikirkan konsekuensi, tubuhnya sudah bergerak. Ia berdiri dari kursinya, dan dengan langkah yang pasti, meski jantungnya berdebar kencang hingga ingin keluar dari dadanya, ia berjalan menuju kelompok itu. Maaf, Pak Rudi, suara Aldo terdengar, sedikit gemetar di awal namun semakin jelas. Semua mata, termasuk mata Sri Mulyono yang penuh kejutan, tertuju padanya. Saya rasa Bapak ini hanya ingin informasi yang jelas. Setiap orang, siapapun penampilannya, berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan informasi yang akurat dari bank kita. Itu yang tertulis di visi kita di dinding sana, melayani dengan setara dan profesional. Keheningan yang menyergap lobi itu nyata. Bahkan suara mesin antrian seolah terhenti. Pak Rudi terbelalak, wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu di depan umum. Seorang anak magang berani menegurnya. Aldo, kamu ini, kembali ke posisimu. Ini bukan urusanmu, hardik Pak Rudi, suaranya mendesis. Tapi Aldo sudah tidak bisa mundur. Adrenalinnya memuncak. Ia memandang Sri Mulyono, dan melihat di mata tua itu bukan lagi ketenangan, tetapi sebuah apresiasi yang mendalam. Itu memberinya keberanian. Ini adalah urusan kita semua, Pak.
Bagaimana nasabah memperlakukan kita bergantung pada bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalau kita mengusir seseorang hanya karena penampilannya, apa bedanya kita dengan, ia mencari kata, dengan tempat umum yang diskriminatif. Cukup, teriak sebuah suara yang menggelegar dari balik mereka. Semua orang menoleh. Di sana, berdiri dengan wajah merah padam dan mata menyala-nyala, adalah Raymond Gunawan. Ia baru saja turun dari ruang rapat di lantai atas, mungkin karena ada yang memberitahunya tentang keributan di lobi. Ia memandang sekeliling dengan wajah yang bisa membekukan lava. Meeting dengan kantor pusat tampaknya sudah selesai, atau mungkin dihentikan. Ia melihat Pak Rudi yang tampak panik, Aldo yang berdiri tegak dengan napas tersengal-sengal, dan Sri Mulyono yang kini duduk kembali di kursi tunggu dengan tenang, mengamati semuanya seperti seorang sutradara. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Raymond, suaranya rendah namun penuh ancaman. Pak Rudi langsung mengambil kesempatan. "Pak Direktur, ini magang dari bagian administrasi, Aldo." Dia lancang mencampuri urusan pelayanan dan membela seorang pengunjung yang mengganggu, malah menantang saya di depan nasabah lain. Raymond memandang Aldo. Pandangannya seperti pisau bedah yang dingin. "Benarkah, Aldo? Kamu yang menyebabkan keributan ini?" Aldo merasa tenggorokannya kering. Ia melihat ke arah Sri Mulyono. Kakek itu memberinya anggukan yang hampir tak terlihat. Sebuah isyarat untuk mengatakan yang sebenarnya. "Saya tidak menyebabkan keributan, Pak. Saya hanya mengingatkan tentang prinsip pelayanan yang setara." "Pak Rudi ingin mengusir bapak ini hanya karena penampilannya," jawab Aldo, berusaha tetap terdengar hormat. Raymond memandang Sri Mulyono, dan hidungnya seolah sedikit mengkerut melihat pakaian sederhana itu. Dalam pikirannya yang dibentuk oleh dunia penampilan dan pencitraan, ia langsung mengambil kesimpulan. Seorang direktur bank tidak boleh terlihat membela seseorang yang tidak penting dan mengorbankan wibawa manajer di depan umum. Prinsip pelayanan. Raymond mendekati Aldo, suaranya sekarang berbisik namun mematikan. Prinsip pelayanan yang sebenarnya adalah mengutamakan kepentingan bank dan nasabah yang jelas. Bukan membela pengemis atau pengganggu yang bisa merusak citra kita. Ia menoleh ke arah petugas security. "Antar bapak ini keluar dengan baik-baik." Perintah itu adalah pukulan terakhir bagi Aldo. Ia melihat petugas security mendekati Sri Mulyono dengan ragu-ragu. Dan tanpa pikir panjang, tubuh Aldo bergerak lagi. Ia melangkah, menghalangi petugas security dengan tubuhnya sendiri. "Jangan. Bapak ini tidak melakukan kesalahan apapun." Itu adalah titik puncak. Tantangan terbuka. Raymond menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah menjadi ekspresi dingin yang mengerikan. Semua karyawan, semua nasabah yang hadir, menjadi saksi bisu dari sebuah drama yang tak terduga. Di sudut lobi, Sri Mulyono masih duduk tenang, tetapi sekarang, senyum tipis di bibirnya telah hilang, digantikan oleh garis keras yang menyiratkan sebuah keputusan besar telah dibuat di dalam benaknya. Lobi bank yang megah dan dingin itu telah berubah menjadi sebuah ruang pengadilan. Dan Aldo, anak magang dengan kemeja putih terbaiknya, baru saja menjatuhkan hukuman mati pada karir magangnya sendiri, demi mempertahankan sebuah prinsip yang bagi orang lain mungkin terlihat sangat naif. Hari itu, udara di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu menutupi kota seperti selimut tebal, mengancam hujan namun tak kunjung turun. Bagi Aldo, suasana itu seakan mewakili beban di pundaknya. Pagi ini adalah hari presentasi. Malam sebelumnya, ia hanya tidur 2 jam, menyempurnakan setiap detail grafik, memeriksa setiap data, dan berlatih presentasi berulang kali di depan kaca kamar mandi yang buram. Ia bahkan menyisihkan uang jajan seminggu untuk mencetak proposal presentasi di kertas mat tebal dan membindingnya dengan sampul biru elegan, warna korporat Bank Permata Bunda. Hasilnya, sebuah dokumen yang terlihat begitu profesional berada di dalam tas ranselnya, seolah menjadi jimat untuk mengubah nasibnya. Di perjalanan menuju kantor, ia tak bisa lepas dari kegelisahan. KRL yang sesak kali ini tak mampu mengalihkan pikirannya. Ia membayangkan dirinya berdiri di ruang rapat yang dingin, di hadapan Pak Raymond dan perwakilan kantor pusat yang serius, memaparkan analisisnya dengan percaya diri. Ia membayangkan anggukan puas, mungkin bahkan senyum tipis dari Pak Raymond. Mimpi bahwa presentasi ini akan membuka jalan bagi kontrak kerja tetap setelah masa magang berakhir begitu nyata dalam benaknya. Sampai di kantor, ia langsung menuju lokernya dengan hati berdebar. Siska sudah ada di sana, sedang menyeruput kopi dengan mata mengantuk. "Lo kelihatan kayak mau maju perang," komentar Siska, menyapu mata. "Gue gugup. SIS. Presentasi jam 10.
Semoga aja lo gak dipanggil buat beliin kopi atau jagain lobi dulu, ujar Siska, sinis namun realistis. Aldo mengabaikan komentar itu. Ia mengecek email terakhir, memastikan tidak ada revisi dadakan dari Mbak Dian. Pukul 8:30, ia mengambil dokumen presentasinya dari tas dengan hati-hati, berjalan menuju ruang sekretariat direksi. Mbak Dian sedang sibuk menyusun dokumen. Mbak, ini draft final presentasi untuk Pak Raymond, ucap Aldo, menyerahkan dokumen tebal itu. Mbak Dian menerimanya, membuka-buka sekilas. Wah, rapi banget. Pak Raymond lagi di ruang rapat kecil, persiapan meeting. Nanti saya sampaikan. Lo siap ya jam 10 di ruang rapat utama? Baik, Mbak. Terima kasih, jawab Aldo, merasa sedikit lega. Setidaknya, dokumennya sudah sampai. Ia kembali ke mejanya, berusaha menenangkan diri dengan membaca catatan. Pukul 9:04, hatinya berhenti berdetak kencang ketika melihat Pak Raymond berjalan cepat melewati area mereka, menuju ruang direksinya. Ia sempat menatap Aldo sekilas, namun ekspresinya tak terbaca. Dan kemudian, pukul 9:30, malapetaka itu datang. Bu Maya, supervisor customer service, muncul dengan wajah cemas. Aldo, kamu turun ke lobi, cepat. Mbak Rani sakit perut akut, harus segera ke klinik. Lobi harus ada yang jaga. Aldo merasa dunia berputar. Tapi Bu, saya ada presentasi jam 10. Presentasi bisa nanti. Lobi kosong itu darurat. Kalau ada mystery shopper dari pusat lewat dan melihat lobi tanpa petugas, kita semua bisa kena getahnya. Cepat, Ald, teriak Bu Maya, hampir panik. Tangan Aldo berkeringat dingin. Ia memandang Siska yang hanya menggeleng, berkata pelan, "Gue bilang apa?" Dengan langkah gontai, seperti seorang pesakitan menuju tiang gantungan, Aldo mengenakan jaket bank dan turun ke lobi. Kursi customer service cadangan terasa seperti kursi listrik. Pukul 9:45. Meeting akan dimulai dalam 15 menit. Pikirannya kacau balau. Apakah mereka akan menunggunya? Apakah Pak Raymond akan marah? Lobi pagi itu cukup ramai. Suara mesin antrian, dering telepon, dan obrolan nasabah menjadi white noise yang menyakitkan telinganya. Ia melayani dengan setengah hati, pikiran melayang ke lantai atas. Setiap detik adalah siksaan. Kemudian, pukul 9:55, 5 menit sebelum presentasi seharusnya dimulai, pintu kaca otomatis terbuka. Seorang pria tua melangkah masuk. Sri Mulyono. Kali ini, ia tidak hanya duduk. Ia berjalan langsung menuju rak brosur, mengambil selebaran tentang program deposito khusus, lalu mendekati meja customer service utama tempat Aldo, yang seharusnya sedang bertugas. Namun, karena Aldo ada di posisi cadangan, meja utama sedang dijaga sementara oleh seorang teller muda bernama Anissa. Selamat pagi, Mbak. Saya ingin menanyakan tentang program ini. Apakah memungkinkan untuk berbicara langsung dengan manajer atau direktur untuk penjelasan lebih detail? Saya memiliki beberapa pertanyaan spesifik yang mungkin butuh otoritas lebih tinggi, ucap Sri Mulyono dengan sopan, menunjuk brosur. Anissa, yang terbebani oleh tugas ganda, melirik penampilan sederhana pria di depannya. Maaf Pak, untuk meeting dengan manajemen harus ada appointment jauh-jauh hari. Dan untuk program ini, syaratnya cukup ketat, saldo minimal 1 miliar. Kalimat terakhir diucapkan dengan nada datar, hampir seperti penghalang. Iya, saya paham. Tapi saya rasa pertanyaan saya lebih ke arah kebijakan. Mungkin bisa dihubungkan dengan sekretaris direktur, pinta Mulyono tetap sabar. Di saat itulah, Pak Rudi, sang manajer operasional, muncul. Ia baru saja memarahi seorang office boy yang lalai membersihkan tanaman artifisial. Melihat seorang pria lusuh, mengganggu, teller di jam sibuk, amarahnya yang sudah tersulut langsung menemukan sasaran baru. Ada apa, Anissa? Tanyanya, suara menggelegar. Bapak ini ingin bertemu dengan direktur, Pak. Pak Rudi memandang Sri Mulyono. Pandangannya bukan sekadar memandang, tetapi menyapu, menyortir, dan membuang. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Bapak, ujarnya, suaranya keras dan terdengar oleh setengah lobi. Direktur kami sedang meeting sangat penting. Beliau tidak bisa diganggu oleh hal-hal remeh. Untuk informasi, silakan baca brosur atau tanya customer service. Jangan menyita waktu karyawan kami yang sedang bekerja serius. Kata remeh dan serius diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Beberapa nasabah mulai memandang.
Suasana mulai tegang. Sri Mulyono tidak mundur. Menyita waktu? Saya hanya bertanya sesuai prosedur yang tercantum. Apakah penampilan saya membuat pertanyaan saya tidak layak dijawab? Tantangan halus itu membuat Pak Rudi naik pitam. Ego dan kewenangannya merasa diuji. Layak? Bapak lihat keadaan sekitar. Suaranya semakin meninggi, penuh emosi. Ini ban, bukan tempat mengemis atau menganggur. Kalau tidak ada urusan perbankan yang jelas, mohon jangan mengotori lobi kami yang bersih. Pergi sana. Sudah. Security. Kata, mengemis, dan mengotori, mengguncang ruangan. Dua petugas security mendekat dengan ragu. Aldo, yang menyaksikan dari mejanya, merasa seluruh darahnya naik ke kepala. Rasa frustrasi karena kesempatan presentasinya hilang, kemarahan karena diperlakukan seperti tidak berarti oleh sistem, dan kini, rasa jijik yang mendalam menyaksikan penghinaan keji terhadap seorang manusia tua yang sopan, semuanya meledak menjadi satu. Bayangan kakeknya sendiri, yang mungkin suatu hari akan diperlakukan seperti ini, terpampang jelas. Prinsip dasar kemanusiaan yang diajarkan orang tuanya, untuk menghormati siapapun, terutama yang lebih tua, berteriak dalam jiwanya. Dengan getaran di seluruh tubuhnya, Aldo berdiri. Kursinya berdecit keras, menarik perhatian. Tunggu. Suaranya, yang biasanya terdengar malu-mala, kali ini lantang dan jelas, memotong ketegangan di udara. Semua kepala menoleh ke arahnya. Pak Rudi terbelalak. Anissa tampak ketakutan. Sri Mulyono memalingkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ekspresi netralnya pecah, menunjukkan kejutan yang tulus. Aldo berjalan mendekat, langkahnya mungkin goyah, tetapi tekadnya kokoh. Ia berdiri di antara Pak Rudi dan Sri Mulyono, menghadap manajer itu. Pak Rudi, maaf, tapi Bapak tidak bisa berkata seperti itu kepada siapapun, ucap Aldo, suaranya bergetar namun tidak pecah. Beliau adalah calon nasabah, berhak mendapatkan informasi dan penghormatan. Apa yang Bapak lakukan melanggar kode etik pelayanan kita sendiri. Lobi bank yang megah itu seketika senyap. Bahkan suara AC seolah meredam. Para nasabah berhenti menggerakkan ponsel mereka, petugas security terdiam di tempatnya. Semua mata tertuju pada anak magang berjaket biru yang berani menantang manajer. Pak Rudi wajahnya memerah padam, campuran malu dan murka. Kamu ini, Aldo, anak magang. Berani-beraninya. Kembali ke posisimu sekarang. Atau apa, Pak? Sela Aldo, keberaniannya semakin memuncak. Akan Bapak usir juga? Seperti mau mengusir Bapak ini? Kalau standar kita adalah mengusir orang karena penampilannya, lalu apa bedanya kita dengan tempat diskriminatif? Apa gunanya semua pelatihan service excellence yang kita ikuti? Ucapan itu seperti tamparan keras. Beberapa nasabah mulai berbisik-bisik, setuju. Seorang bapak paruh baya mengangguk pelan. Ini bukan urusanmu, teriak Pak Rudi, kehilangan kendali. Tapi ini urusan kita semua. Ini tentang nilai-nilai yang kita junjung, balas Aldo, tak lagi peduli. Ia menoleh ke Sri Mulyono. Maaf, Pak, untuk kejadian ini. Silakan, saya akan bantu Bapak. Itu adalah puncaknya. Seorang magang mengambil alih otoritas dari seorang manajer. Dan di saat itulah, sebuah suara yang dingin, memotong, dan penuh wibawa mengguncang lobi dari balik kerumunan. Sangat tidak profesional. Raymond Gunawan berdiri di sana. Ia baru saja turun, mungkin karena mendengar keributan dari lantai atas. Wajahnya putih karena kemarahan yang tertahan. Meeting dengan kantor pusat tampaknya baru saja bubar, dan ia menemukan cabangnya dalam keadaan kacau balau dipicu oleh seorang magang. Matanya yang tajam menyapu adegan, Pak Rudi yang gemetar, Aldo yang berdiri tegak dengan napas tersengal, dan Sri Mulyono yang kembali tenang, hanya matanya yang berkilat tajam memandang Raymond. Pak Direktur, ini. Pak Rudi mencoba menjelaskan. Diam. Raymond memotong. Ia mendekati Aldo, langkahnya seperti harimau yang mengendap. Jarak mereka hanya 1 meter. Aldo bisa mencium aroma parfum mahal dan amarah yang menyengat. Kamu, Aldo, jelaskan, apa yang kamu pikirkan dengan mengacaukan operasional lobi seperti ini? Di depan nasabah-nasabah penting. Bukan saya yang mengacaukan, Pak. Saya hanya membela hak seorang calon nasabah yang dihina, jawab Aldo, berusaha menjaga kontak mata meski lututnya lemas. Membela? Raymond menyeringai, sebuah ekspresi buruk yang tak pernah dilihat Aldo sebelumnya. Kamu pikir kamu pahlawan?
Kamu adalah magang. Tugasmu adalah mengikuti perintah, belajar, dan tidak membuat masalah. Bukan membela pengemis atau orang gila yang cari perhatian. Kata pengemis dan orang gila itu diucapkan dengan jelas, menghunjam. Sri Mulyono mengerutkan kening, namun tetap diam. Beliau bukan pengemis, Pak, protes Aldo, hatinya terluka. Beliau hanya ingin bertanya. Sudah. Raymond mengangkat tangan, sebuah isyarat final. Saya tidak mau mendengar lagi. Perilakumu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai bank ini. Kamu mempermalukan atasanmu di depan umum, mengganggu ketertiban, dan merusak citra cabang. Kamu dipecat. Saat ini juga. Hantamannya langsung, tanpa ampun. Kata, dipecat, bergema di telinga Aldo, terdengar tidak nyata. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah karyawan, ada yang menunduk malu, ada yang sinis, ada yang kasihan. Wajah Sri Mulyono kini telah seperti topeng batu, tak beremosi, tetapi matanya menatap Raymond dengan intensitas yang mengerikan. Kosongkan mejamu. Kembalikan semua aset bank. Dan keluar dari sini, ucap Raymond, memutar badan, memberi punggungnya pada Aldo, sebuah penghinaan terakhir. Rudy, urus ini. Dan kembalikan ketertiban di lobi. Raymond kemudian berpaling ke Sri Mulyono, dengan nada yang sedikit lebih rendah namun tetap merendahkan. Maaf, Bapak, untuk insiden tidak menyenangkan ini. Namun untuk urusan bank, silakan bicara dengan customer service. Kami tidak bisa melayani hal-hal di luar prosedur. Sri Mulyono tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, sangat perlahan. Lalu, dengan tenang yang menakutkan, ia mengambil tas kainnya, memberikan satu pandangan terakhir pada Aldo. Pandangan yang dalam, penuh makna, dan berbalik, berjalan keluar dari lobi bank dengan langkah pasti. Ia menghilang di balik pintu kaca, meninggalkan kekacauan yang ia biarkan terjadi. Aldo berdiri di sana, sendirian di tengah kerumunan, merasa seluruh dunianya baru saja dihancurkan. Presentasi, impian, masa depan, semuanya musnah dalam waktu 5 menit. Air mata panas mengancam di pelupuk matanya, tapi ia tahan. Ia tidak akan menangis di sini. Di depan mereka semua. Dengan kepala sedikit terangkat, ia melepas jaket banknya, melipatnya rapi, dan meletakkannya di atas meja customer service. Lalu, tanpa melihat siapa-siapa lagi, ia berjalan menuju tangga untuk terakhir kalinya, menuju mejanya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Babak pertama dari hidup barunya telah berakhir dengan tragis, tanpa ia sadari bahwa babak yang sesungguhnya, yang lebih besar, baru saja dimulai di luar pintu kaca itu, oleh seorang pria tua dengan tas kain lusuh yang menyimpan kekuatan untuk mengubah segalanya. Perjalanan dari lobi menuju area kerja di lantai mezanine terasa seperti prosesi menuju tiang gantungan. Kaki Aldo bergerak dengan beban yang tak terkira. Setiap langkah di atas karpet abu-abu tebal seolah menghisap sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa di tubuhnya. Suara teriakan Raymond masih berdenging di telinganya, bergema seperti guntur di dalam tengkoraknya. Kata, dipecat, bukan lagi kata, melainkan sebuah palu godam yang telah menghancurkan seluruh kerangka hidupnya selama ini. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata yang menempel di punggungnya, tatasan nasabah yang penasaran, sorotan karyawan yang campur aduk antara kaget, kasihan, dan sedikit rasa ngeri. Bau disinfektan dan parfum diffuser yang biasa ia anggap wangi, kini terasa menusuk hidung, mengingatkannya pada sterilitas suatu tempat yang justru melukai. Saat ia melewati pintu kaca menuju ruang kerja terbuka, semua aktivitas seketika terhenti. Ketikan keyboard berhenti, percakapan telepon terputus, bahkan suara mesin fotokopi di kejauhan seperti terdiam. Ruangan itu menjadi panggung diam, dan Aldo adalah satu-satunya pemain yang tersisa, bergerak dalam adegan tragedi. Wajah Siska yang duduk di dekat mejanya terpampang pucat, matanya membelalak penuh ketidakpercayaan dan keprihatinan. Ia membuka mulutnya seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di balik kaca dinding kantor para manajer, Aldo melihat Bu Maya berdiri, tangannya menutup mulut. Ekspresinya bukan lagi kemarahan, tetapi sesuatu yang mendekati penyesalan. Namun, semuanya terlambat. Aldo tiba di mejanya yang sederhana, bersebelahan dengan Siska. Meja itu berantakan dengan tugas-tugas yang belum selesai, tumpukan formulir yang harus diinput, beberapa dokumen fotokopi, dan gelas kopi kosong yang ia gunakan semalam. Semua itu kini tampak sebagai artefak dari sebuah kehidupan yang telah berakhir. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam tas ransel kain hitam yang usang, laptop tua dengan kipas yang berisik, charger yang kabelnya sudah diplester, botol air minum isi ulang,
dan beberapa buku catatan. Setiap benda yang ia angkat terasa berat, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ini adalah pengakuan bahwa ia telah gagal, bahwa ia tidak cukup baik, bahwa idealismenya adalah sebuah kesalahan fatal dalam dunia nyata yang keras. Gue nggak nyangka, bisik Siska akhirnya, suaranya serak. Bangsat banget si Raymond. Aldo hanya mengangguk, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokannya terasa kering dan tersumbat. Ia takut jika berbicara, tangisannya akan meledak di sini, di depan semua orang. Ia tidak ingin memberikan kepuasan lebih kepada mereka yang mungkin diam-diam senang melihatnya jatuh. Pak Rudi, yang kini tampak sedikit lebih tenang namun masih dengan sisa-sisa amarah di wajahnya, mendekat dengan selembar kertas di tangan. Tanda tangani ini, perintahnya tanpa basa-basi, meletakkan surat pemecatan di atas meja Aldo yang sudah setengah kosong. Aldo memandangi kertas itu. Kop surat Bank Permata Bunda yang megah terpampang di atas. Di bawahnya, tertulis dengan dingin, surat pemberhentian magang. Alasan yang tercantum, melanggar kode etik perusahaan dan melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra dan ketertiban perusahaan. Ditandatangani oleh Raymond Gunawan. Yang paling menyakitkan, surat itu ternyata sudah dipersiapkan dengan tanggal hari ini. Seolah pemecatannya sudah direncanakan, atau setidaknya, prosedurnya begitu cepat dan tanpa ampun sehingga mereka sudah memiliki templatenya siap. Bagaimana bisa suratnya sudah ada? Tanya Aldo dengan suara bergetar. Prosedur standar, jawab Pak Rudi singkat, matanya menghindari kontak. Cepat, tanda tangan. Kamu juga harus mengembalikan kartu akses dan jaket bank. Aldo mengambil pena murah miliknya sendiri, bukan pena bank yang bagus, dan dengan goresan yang kaku, ia menorehkan namanya di atas garis yang ditentukan. Tanda tangan itu terlihat seperti coretan anak kecil, jauh dari tanda tangan percaya diri yang ia bayangkan akan ia buat di kontrak kerja tetap suatu hari nanti. Ia memberikan kartu akses plastiknya yang masih hangat karena selalu ia simpan di saku, dan mengangguk ke arah jaket yang sudah ia tinggalkan di lobi. Kamu akan diantar keluar oleh security, tambah Pak Rudi, suaranya sedikit lebih rendah. Ada sedikit rasa tidak enak di nadanya, mungkin karena ia menyadari bahwa dirinya juga menjadi bagian dari ketidakadilan ini, tetapi karirnya lebih penting. Aldo mengangguk lagi. Ia mengangkat tas ranselnya yang kini terasa lebih berat dari beban dunia. Ia memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Beberapa rekan magang lain, yang biasanya hanya sekadar kenal, menundukkan kepala. Seorang karyawan junior dari bagian kredit yang pernah ia bantu mengantarkan dokumen, mengirimkan pandangan berduka. Siska berdiri, ingin memeluknya tapi tidak berani karena aturan tak tertulis yang kaku. Good luck, Aldo, bisik Siska, matanya berkaca-kaca. Lo lebih baik dari tempat ini. Ucapan itu hampir memecah bendungan air matanya. Aldo membalikan badan dengan cepat, sebelum emosinya benar-benar meledak. Seorang petugas security muda, yang sama yang tadi ragu-ragu mendekati Sri Mulyono, sudah menunggu di dekat pintu keluar karyawan. Wajahnya canggung, penuh rasa bersalah. Maaf, Mas, gumam security itu saat mereka berjalan menyusuri koridor belakang yang sepi, jauh dari lobi utama. Koridor ini biasa digunakan untuk pengiriman dokumen dan tempat sampah. Lantainya tidak semewah lobi, hanya keramik biasa yang sudah kusam. Ini adalah jalan untuk orang-orang yang tidak diinginkan, jalan untuk kegagalan. Mereka melewati pintu darurat yang terbuka ke sebuah parkiran motor karyawan di belakang gedung. Udara panas dan bau polusi Jakarta menyambut dengan kasar, menggantikan udara dingin dan steril di dalam bank. Perbedaan itu terasa seperti simbol. Ia telah diusir dari dunia yang tertutup dan ber-AC, kembali ke realitas yang keras, panas, dan penuh perjuangan. Sehat-sehat, Mas, ucap si security sebelum cepat-cepat kembali masuk, menghindari situasi yang semakin tidak nyaman. Aldo berdiri sendirian di tepi parkiran motor. Matahari siang yang terik menyinari wajahnya yang pucat. Suara lalu lintas di jalan utama terdengar membahana, mengingatkannya bahwa kehidupan kota terus berjalan, tak peduli dengan runtuhnya dunianya. Ia merogoh saku celana, mengambil ponsel murahnya. Layar menunjukkan pukul 11.07 pagi. Baru beberapa jam sejak ia masuk dengan harapan besar, dan kini semuanya sudah berakhir. Ia memandangi gedung bank itu dari belakang, melihat jendela-jendela kaca yang memantulkan langit kelabu. Di balik salah satu jendela itu, mungkin Raymond sedang merasa puas telah membersihkan cabangnya dari elemen pengacau. Atau mungkin, meeting dengan kantor pusat sedang berlanjut tanpa gangguan. Rasa malu mulai merayap, lebih kuat dan lebih dalam dari rasa marah. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada orang tuanya di kampung?
Mereka yang dengan susah payah membiayai kuliahnya, berharap anak mereka akan sukses berkarier di Jakarta. Bagaimana dengan Ibu Sari, yang selalu menyemangatinya? Apa yang akan ia katakan kepada teman-teman kampusnya? Bahwa ia dipecat karena membela seorang kakek? Itu terdengar konyol, seperti alasan yang dicari-cari untuk menutupi kegagalan yang sebenarnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menyusuri trotoar yang sempit, menjauhi gedung itu. Ia tidak langsung naik angkot. Ia butuh berjalan, butuh menghirup udara kotor ini, butuh merasakan sakitnya secara fisik agar sedikit mengalihkan dari sakit di hatinya. Setiap langkah mengingatkannya pada penghinaan di lobi, pandangan merendahkan Pak Rudi, teriakan Raymond, tatapan nasabah yang menyaksikan kejatuhannya. Ia membayangkan orang-orang di dalam kini membicarakannya. Aldo? Yang magang itu? Ya, dia dipecat hari ini. Sok suci, mau jadi pahlawan. Akhirnya mentah juga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Siska. Lo pulang? Jangan sedih dua amat. Tempat ini toksik banget. Mungkin ini berkah. Aldo tidak membalas. Bagaimana mungkin ini berkah? Ini adalah bencana. Magang di bank ternama adalah jalur cepat menuju pekerjaan stabil. Kini, ia harus mulai dari nol lagi, mencari tempat magang lain dengan catatan telah dipecat. Itu hampir mustahil. Pesan lain masuk, kali ini dari kelompok WhatsApp teman-teman kampus yang juga sedang magang. Salah seorang membagikan foto dirinya di depan gedung kantor mewah. Yang lain bercerita tentang proyek yang dikerjakan. Aldo mematikan ponselnya. Ia tidak tahan. Perjalanan pulang ke Bintaro adalah penyiksaan yang berlarut-larut. Di dalam KRL yang penuh sesak, ia berdiri terhimpit, tas ranselnya di depan dada seperti perisai. Air mata akhirnya menetes, diam-diam, bercampur dengan keringat di wajahnya. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bahu orang di depannya. Tangisnya adalah tangis diam. Getaran bahu yang halus yang tidak seorang pun perhatikan. Di tengah kerumunan, ia merasa sangat sendiri. Sampai di kosan, Ibu Sari sedang menyapu teras. Wajahnya langsung berubah saat melihat Aldo. Aldo? Kok sudah pulang? Sakit. Aldo hanya menggeleng, berusaha tersenyum tapi hasilnya hanya kedutan di sudut bibir. Gak, Bu. Cuma, capek aja. Ia cepat-cepat menuju kamarnya sebelum Ibu Sari bertanya lebih lanjut. Begitu pintu kamar tertutup, seluruh pertahanannya runtuh. Ia menjatuhkan diri ke tempat tidur, wajahnya tertanam di bantal yang tipis. Tangisan yang selama ini ditahan meledak menjadi isakan yang keras, tersedu-sedu, memenuhi ruangan kecil yang pengap. Ia menangisi mimpinya yang hancur, menangisi penghinaan yang ia terima, menangisi ketidakadilan yang begitu nyata. Ia menangisi kakek tua itu, Sri Mulyono, yang mungkin juga sedang merasakan sakit yang sama. Apakah pria itu baik-baik saja? Apakah ia juga merasa terhina? Atau justru ia sudah terbiasa diperlakukan seperti sampah oleh dunia? Tangisnya lama sekali baru mereda, berubah menjadi kekosongan yang pekat. Ia berbaring menatap langit-langit kamar yang bernoda bekas rembesan air hujan. Pikirannya kosong. Tidak ada rencana. Tidak ada harapan. Hanya ada rasa hampa yang menusuk. Beberapa jam kemudian, ada ketukan pelan di pintu. Aldo, nak, ibu masuk ya? Suara Ibu Sari lembut. Aldo tidak menjawab, tetapi Ibu Sari membuka pintu perlahan. Ia membawa sepiring nasi panas dengan lauk tempe orek dan telur dadar, serta segelas teh manis. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu duduk di ujung tempat tidur. Ia tidak banyak bertanya. Hanya mengelus punggung Aldo pelan-pelan, seperti seorang ibu menenangkan anaknya yang terluka. Di dunia ini, nak, kadang kita melakukan hal yang benar tapi dianggap salah oleh yang punya kuasa, ucap Ibu Sari dengan bijak, suaranya tenang. Tapi percayalah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tuhan lihat. Ucapan itu sedikit menghibur, tetapi tidak mengangkat beban di pundaknya. Dunia nyata, pikir Aldo, tidak berjalan seperti itu. Di dunia nyata, yang berkuasa selalu benar. Di dunia nyata, idealismenya telah membuatnya kehilangan segalanya. Malam harinya, ia mencoba menghidupkan laptopnya untuk mungkin mencari lowongan magang lain. Namun, begitu melihat ikon folder berisi file presentasi untuk Raymond, dadanya kembali sesak. Presentasi yang ia kerjakan mati-matian, yang tidak pernah ia sampaikan. Sebuah karya terbaiknya yang sia-sia. Ia menutup laptop dengan keras. Ia memandang keluar jendela kamarnya yang kecil.
Jakarta di malam hari berkilauan dengan jutaan lampu, sebuah kota yang indah dan kejam sekaligus. Ia pernah berpikir ia bisa menjadi bagian dari gemerlap itu. Kini, ia hanya seorang pecundang yang terdampar di pinggirannya, di sebuah kamar kos sederhana di Bintaro. Aldo tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah tempat yang sangat jauh dari jangkauan imajinasinya, konsekuensi dari tindakannya sedang bergulir dengan kecepatan tinggi. Ia tidak tahu bahwa surat pemecatannya yang memalukan itu sebenarnya adalah kunci pembuka menuju pintu yang jauh lebih besar. Ia juga tidak tahu bahwa pria tua yang ia bela bukanlah seorang korban, melainkan seorang hakim yang sedang mengamati, dan vonisnya akan jauh lebih telak dan dahsyat daripada sekadar pemecatan. Malam itu, Aldo tertidur dengan baju yang masih ia kenakan sejak pagi, dalam pelukan kelelahan dan keputusasaan yang dalam. Esok hari adalah sebuah kekosongan yang menakutkan. Tetapi yang tidak ia duga, sebelum esok hari tiba, teleponnya akan berdering membawa sebuah pesan yang akan membalikkan segalanya. Saat ini, di kedalaman rasa malunya, ia hanya bisa merasakan betapa mahalnya harga sebuah integritas di dunia yang hanya memandang penampilan. Sementara Aldo larut dalam lautan keputusasaan di kamar kosnya yang sempit, sebuah mobil sedan hitam yang terlihat biasa saja namun mesinnya halus bagai bisikan meluncur pelan meninggalkan kawasan Sudirman. Di dalamnya, Sri Mulyono duduk di kursi belakang, punggungnya tegak. Tangannya terkatup di atas tas kain lusuhnya yang kini tergeletak di sampingnya. Wajahnya yang tenang di lobi bank telah berubah. Sekarang, garis-garis di wajahnya terukir dalam, matanya yang biasanya berbinar dengan kearifan kini menyala dengan api dingin yang mengerikan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit berlalu, tetapi pikirannya sama sekali tidak pada pemandangan itu. Ke kantor pusat, Pak? Tanya sopirnya, Bowo, melalui kaca pembatas yang terbuka separuh. Suaranya penuh hormat dan sedikit tegang. Ia telah melayani Sri Mulyono selama 20 tahun dan bisa membaca suasana hati bosnya dari keheningannya yang membeku. Ya, Bowo. Cepat, jawab Mulyono. Suaranya paro namun berisi perintah yang tak terbantahkan. Mobil melesat menuju Jalan Tamrin, lalu berbelok ke arah segitiga emas di SCBD. Tak lama kemudian, mereka memasuki area kompleks perkantoran paling eksklusif di Jakarta. Mobil itu tidak masuk ke gedung parkir umum, tetapi menuju sebuah pintu khusus di basement sebuah menara kaca setinggi 50 lantai yang puncaknya seperti menghilang di awan. Pintu besi berat terbuka secara otomatis, mengungkapkan lorong pribadi yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Ini adalah kantor pusat Mulyono Group, sebuah konglomerasi yang bisnisnya merambah dari pertambangan, properti, perhotelan, hingga jasa keuangan, tetapi dengan profil yang sangat rendah. Nama Sri Mulyono sendiri hampir tak pernah muncul di media. Mereka naik lift eksklusif yang langsung meluncur ke lantai paling atas, penthouse yang berfungsi sebagai kantor pribadi sekaligus ruang komando Sri Mulyono. Saat pintu lift terbuka, sebuah ruangan yang sangat luas namun minimalis menyambutnya. Lantainya dari marmer hitam mengilap, dindingnya kaca dari lantai ke langit-langit, memberikan panorama 360 derajat kota Jakarta yang spektakuler. Namun, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Hanya ada sebuah meja kerja besar dari kayu jati tua, beberapa kursi desainer sederhana, dan rak buku berisi literatur bisnis dan filsafat kuno. Seorang pria parubaya dengan kacamata frameles dan setelan jas sempurna telah menunggu. Dia adalah Hendra Wijaya, tangan kanan dan kepala eksekutif operasional Mulyono Group. Wajahnya tampak serius. Selamat siang, Pak Mulyono. Ada insiden? Tanya Hendra langsung kepada intinya, sambil menerima tas kain lusuh dari tangan bosnya dengan sikap yang sama hormatnya seolah ia menerima sebuah peti berisi berlian. Ada, Hendra. Sebuah insiden yang sangat menjijikkan, jawab Sri Mulyono, berjalan menuju mejanya. Ia tidak duduk. Ia berdiri menghadap kaca, memandang kota di bawahnya. Baru saja saya mengalami penghinaan paling rendah di sebuah bank, di cabang Sudirman Bank Permata Bunda. Diperlakukan seperti sampah oleh seorang manajer, dan disaksikan oleh seorang direktur yang sombong dan picik. Hendra terdiam, memproses informasi. Bosnya terkenal dengan inspeksi incognitonya, tetapi jarang sekali pulang dengan amarah seperti ini. Saya ingin semua data tentang bank itu, terutama tentang direktur cabangnya, Raymond Gunawan. Latar belakang, karir, gaya hidup, hubungannya dengan kantor pusat bank, semuanya. Dalam 2 jam, perintah Sri Mulyono, tanpa menoleh. Baik, Pak. Tim investigasi internal kita akan segera bergerak, jawab Hendra cepat, sudah mengetik di tabletnya. Dan, Sri Mulyono berbalik, matanya kini menatap Hendra. Ada seorang anak magang di sana. Namanya Aldo Wijaya. Ia membela saya,
dengan berani menentang manajer dan direktur itu. Dan ia dipecat secara tidak hormat di depan semua orang karena itu. Saya ingin semua data tentangnya. Latar belakang keluarga, pendidikan, performa magang, semuanya. Magang. Hendra sedikit terkejut. Seorang magang yang berani membela bosnya? Itu cerita yang hampir tak masuk akal. Ia bukan sekadar berani, Hendra. Ia punya integritas. Di tengah lingkungan yang penuh dengan penjilat dan penilai penampilan, ia memilih untuk melakukan hal yang benar, meski harganya adalah masa depannya. Itu adalah karakter yang langka, ucap Sri Mulyono, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari bank, ada cahaya lain di matanya, bukan amarah, tetapi apresiasi yang mendalam. Cari tahu di mana ia sekarang. Saya ingin bertemu dengannya besok. Siap, Pak. Hendra segera pergi, meninggalkan Sri Mulyono sendirian di ruangan yang sunyi namun penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Sang Taipan akhirnya duduk. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah album foto tua. Di dalamnya ada foto-foto hitam putih seorang pemuda miskin dari sebuah desa di Jawa Tengah, berjuang mengangkat karung di pasar, lalu foto pertama toko kelontong kecilnya. Sri Mulyono bukanlah orang yang terlahir di menara kaca ini. Ia memulainya dari nol, dan ia tahu betul bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan dianggap tidak layak hanya karena penampilan yang lusuh. Itulah sebabnya ia masih melakukan inspeksi incognito, untuk melihat kebenaran yang sering tertutup oleh kemewahan dan basa-basi. Pengalaman hari ini adalah pengingat yang pahit sekaligus sebuah penemuan yang berharga. Penghinaan dari Raymond dan Rudy adalah hal yang bisa ia tebus dengan mudah. Tetapi keberanian Aldo adalah sesuatu yang tak ternilai. Di dunia yang semakin sinis, menemukan bibit dengan karakter seperti itu adalah seperti menemukan mutiara di tumpukan lumpur. Sementara itu, di lantai bawah, mesin raksasa Mulyono Group telah bekerja. Tim investigasi khusus yang biasanya menangani due diligence miliaran dolar sekarang dialihkan untuk mengorek informasi tentang seorang direktur bank dan seorang anak magang. Dalam waktu singkat, data mulai mengalir. Tentang Raymond Gunawan, karirnya naik pesat lebih karena kemampuan membangun hubungan dan pencitraan daripada kompetensi luar biasa. Ada beberapa laporan kecil tentang gaya hidupnya yang glamor dan tidak seimbang dengan gajinya. Diduga ada pemasukan lain yang tidak jelas namun sulit dibuktikan. Ia dikenal sebagai pembersih, yang tak segan memecat bawahan untuk menjaga citra. Ia punya ambisi untuk naik ke posisi di kantor pusat. Tentang Aldo Wijaya, anak pertama dari keluarga petani di Wonogiri. Lulusan terbaik dari SMA-nya, diterima di jurusan manajemen Universitas Negeri dengan beasiswa. Nilainya sangat baik. Selama magang, catatan absensi sempurna, sering menerima tugas tambahan tanpa mengeluh. Dari penyadapan cepat terhadap komunikasi internal bank, sebuah metode yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan seperti Mulyono Group, diketahui bahwa Aldo sebenarnya mendapat pujian diam-diam dari beberapa karyawan junior untuk kerjanya yang teliti. Presentasi yang disiapkannya untuk Raymond, yang berhasil diakses tim IT, dinyatakan sebagai karya yang sangat analitis dan rapi. Alasan pemecatan resmi, melanggar kode etik. Melanggar kode etik, gumam Sri Mulyono ketika Hendra menyampaikan laporan lengkap 2 jam kemudian. Kode etik yang mana? Etika untuk tidak punya belas kasihan? Etika untuk menghina sesama manusia. Tim juga sudah menemukan alamat kos Aldo di Bintaro. Kondisinya sederhana. Ia tampak pulang dalam keadaan terpukul, lapor Hendra. Sri Mulyono mengangguk. Ia memandang laporan tentang Raymond sekali lagi. Kemudian, ia mengambil keputusan. Hubungi CEO Bank Permata Bunda. Saya ingin bertemu dengannya besok pagi, jam 9. Di sini, perintahnya. Hendra mengangkat alis. CEO sebuah bank besar biasanya tidak datang karena panggilan mendadak, kecuali panggilan itu berasal dari Sri Mulyono. Apa agenda pertemuannya, Pak? Kita akan membeli sebagian saham bank itu, yang cukup untuk memberi kita pengaruh di Dewan Komisaris. Dan, sebagai pemegang saham baru, kita akan menyampaikan keprihatinan mendalam tentang praktik manajemen di cabang Sudirman, khususnya perilaku diskriminatif dan tidak beretika dari Direktur Raymond Gunawan. Sampaikan bahwa kita memiliki bukti kuat dan saksi. Jika mereka tidak bertindak cepat dan tegas, kita akan mempertimbangkan untuk menarik investasi kita dan mengumumkan alasannya kepada publik. Itu adalah langkah pembunuhan. Tenang, elegan, tetapi mematikan. Sri Mulyono tidak akan turun ke lobi untuk berteriak. Ia akan merobohkan seluruh karir Raymond dari puncak menara kekuasaannya sendiri. Dan untuk Aldo, tanya Hendra.
Setelah pertemuan dengan CEO bank, jam 11, saya ingin Aldo dijemput dan dibawa ke sini. Saya akan menawarkannya posisi sebagai manajemen trainee di bawah bimbingan saya langsung. Siapkan kontrak dan segala administrasinya. Gajinya 10 kali dari yang ia dapatkan sebagai magang, plus tunjangan dan akomodasi. Hendra hampir tersedak. Program manajemen trainee Mulyono Group adalah program legendaris yang hanya menerima 5 orang dari ribuan pelamar terbaik di dunia. Dan bosnya ingin merekrut seorang anak magang yang baru dipecat secara memalukan? Apakah tidak perlu melalui proses seleksi, Pak? Keberaniannya, integritasnya, dan kualitas kerja yang terlihat dari presentasinya itu adalah seleksi terbaik, Hendra, jawab Sri Mulyono tegas. Saya lebih percaya pada tindakannya di saat kritis daripada 100 tes psikologi. Sekarang, jalankan. Malam itu, di kediaman mewah Raymond Gunawan di kawasan Pondok Indah, sang direktur sedang merayakan kemenangan kecilnya dengan segelas anggur. Ia merasa telah mengambil keputusan tegas dan membuktikan kepemimpinannya. Ia bahkan telah melaporkan insiden itu ke kantor pusat dengan versi yang menyudutkan Aldo dan menyebut pengunjung tidak jelas sebagai pengacau. Ia yakin karirnya tetap aman. Ia sama sekali tidak mendengar gelombang raksasa yang sedang bergerak di menara kaca di SCBD, yang akan menghancurkannya tanpa ampun. Dan di sebuah kamar kos di Bintaro, Aldo yang putus asa, dengan ponsel yang ia matikan, tidak tahu bahwa hanya dalam hitungan jam, seluruh takdirnya akan berbalik arah oleh seorang pria tua yang penampilannya ia bela, yang kekuatannya jauh melebihi segala yang bisa ia bayangkan. Keputusan dari menara kaca telah dibuat, dan keadilan, dalam bentuknya yang paling elegan dan telak, sedang dalam perjalanan. Jarum jam di dinding kamar kos Aldo menunjukkan pukul 11.20 pagi. Ia masih terbaring di tempat tidur, mata bengkak dan merah, tubuh terasa hampa bagai cangkang kosong. Rasa malu dan kegetiran telah berevolusi menjadi sebuah mati rasa yang dalam. Pikirannya kosong, hanya mampu menatap langit-langit yang retak-retak itu. Ibu Sari sudah 2 kali mengetuk pintu membawakan sarapan dan makan siang. Tapi piring-piring itu masih utuh di meja, makanan sudah dingin. Dunia di luar kamar kecilnya itu seolah tidak relevan lagi. Kemudian, di tengah kesunyian yang pekat itu, teleponnya yang tergeletak di lantai bergetar dengan keras. Getarnya merambat di lantai kayu yang lapuk, terdengar mengganggu. Aldo mengabaikannya. Mungkin itu Siska. Atau teman kampus. Atau yang paling buruk, orang tuanya yang mungkin sudah mendengar kabar buruk dari jalur yang tak ia ketahui. Ia tidak ingin bicara dengan siapapun. Telepon itu berhenti. Lalu, bergetar lagi. Kali ini lebih lama, lebih bersikeras. Dengan gerakan seperti robot, Aldo meraihnya. Layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Suatu nomor dengan kode yang terlihat mewah dan formal. Bukan telepon penipuan biasa. Hati kecilnya berdesir. Mungkin ini dari HRD Bank untuk urusan administrasi pemecatan? Atau, yang lebih menakutkan, tuntutan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik? Dengan jari gemetar, ia menggeser tombol hijau. Halo? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Selamat pagi, apakah ini dengan Bapak Aldo Wijaya? Suara di seberang sana terdengar profesional, halus, namun penuh wibawa. Bukan suara yang marah atau menghakimi. Iya, ini siapa? Perkenalkan, saya Hendra, asisten pribadi dari Bapak Sri Mulyono. Kami dari Mulyono Group. Aldo terdiam sejenak, memproses nama itu. Sri Mulyono, kakek yang ia bela di bank. Tapi, Mulyono Group? Itu nama yang samar-samar pernah ia dengar, sebuah konglomerasi besar yang sangat rendah profil. Apa hubungannya? Bapak Mulyono ingin bertemu dengan Anda. Hari ini juga, jika memungkinkan. Apakah Anda bisa kami jemput sekarang? Lanjut Hendra. Aldo benar-benar bingung. Emit, untuk apa? Saya tidak mengerti. Bapak Mulyono sangat berterima kasih atas tindakan Anda kemarin. Beliau ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Mobil sudah di depan tempat tinggal Anda. Sebuah Mercedes hitam dengan plat nomor B177MU. Aldo melongokkan kepala ke jendela kecil kamarnya yang menghadap ke jalan sempit di depan kosan. Benar. Sebuah mobil Mercedes hitam yang sangat mewah dan bersih. Terlalu bersih untuk lingkungan itu, terparkir persis di depan pagar. Beberapa tetangga sudah berkerumun, berbisik-bisik penasaran. Ibu Sari berdiri di teras dengan wajah bingung. Ini bukan lelucon. Telepon penipuan tidak akan mengirim mobil mewah. Bagaimana Anda tahu alamat saya? Tanya Aldo,
Rasa was-was mulai bercampur dengan gelembung harapan yang kecil dan takut untuk ditiup. Kami memiliki tim yang cukup baik, Aldo, jawab Hendra dengan nada yang sama. Sekarang, silakan bersiap. Sopir kami akan menunggu. Telepon ditutup. Aldo masih memegang ponselnya, jantung berdebar kencang. Apa ini? Sebuah jebakan? Tapi untuk apa? Ia tidak punya apa-apa. Ataukah ini semacam ganti rugi? Mungkin si kakek itu merasa berhutang budi dan ingin memberi sejumlah uang? Pikiran itu membuatnya sedikit mual. Ia tidak membela untuk mendapatkan imbalan. Namun, rasa penasaran dan sebuah desakan samar bahwa ini adalah sesuatu yang penting, mendorongnya untuk bangkit. Ia mengenakan kemeja yang sudah kusut dari kemarin, mencuci muka seadanya, dan menyisir rambut yang acak-acakan. Ia memandang dirinya di cermin kecil yang retak. Ia terlihat seperti pecundang yang sebenarnya. Tapi ada sedikit api di matanya yang tadi padam. Saat ia membuka pintu, Ibu Sari langsung menghampiri. Aldo, ada mobil mewah. Nak, siapa itu? Saya tidak tahu pasti, Bu, katanya teman. Aldo tak bisa menjelaskan. Ia berjalan keluar, melewati kerumunan tetangga yang memandangnya dengan heran. Sopir berbaju lengkap dengan sarung tangan putih sudah membukakan pintu belakang. Aldo masuk, merasa sangat tidak pantas di dalam interior kulit yang harum dan mewah itu. Mobil itu meluncur dengan senyap, meninggalkan lingkungan Bintaro yang ramai menuju jalan tol. Perjalanan ke SCBD dilakukan dalam keheningan. Aldo tak berani bertanya. Ia memandangi Jakarta yang berlalu, perasaan campur aduk. Sampai mobil itu masuk ke basement eksklusif dan naik lift pribadi, barulah ia mulai menyadari skala dari apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar kakek yang baik hati. Ini adalah seseorang yang sangat berkuasa. Saat pintu lift terbuka ke penthouse, Aldo hampir kehilangan napas. Panorama kota Jakarta dari ketinggian itu memukau. Dan di tengah ruangan yang luas dan minimalis itu, berdiri Sri Mulyono. Namun, kali ini, ia tidak lagi mengenakan kemeja lusuh. Ia memakai setelan safari linen putih yang sederhana namun terlihat mahal. Wajahnya sama, ramah, tetapi kini memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Aldo, nak, silakan masuk, sapa Sri Mulyono, menyambutnya dengan jabatan tangan yang hangat. Terima kasih sudah datang. Aldo hanya bisa menggumam, sama-sama, Pak. Ia merasa sangat kecil. Mereka duduk di area sofa yang nyaman. Hendra sudah berdiri di samping dengan dokumen di tangan. Saya ingin memulai dengan meminta maaf, ucap Sri Mulyono. Aldo terkejut. Maaf karena tindakan saya yang menyamar menyebabkan kamu kehilangan pekerjaanmu. Itu bukanlah niat saya. Tidak, Pak, itu bukan salah Bapak. Itu salah mereka, batah Aldo cepat. Betul. Dan tentang mereka, kita akan bicarakan nanti, lanjut Sri Mulyono dengan senyum tipis. Pertama, saya ingin kamu tahu siapa saya. Saya adalah pemilik Mulyono Group. Dan kemarin, saya sedang melakukan inspeksi rutin, menyamar untuk melihat realitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk perbankan. Aldo menelan ludah. Pemilik konglomerasi. Sekarang segalanya mulai jelas. Yang saya saksikan kemarin, Aldo, bukan hanya kejahatan dari mereka yang menghina. Itu biasa. Di setiap level, selalu ada orang seperti itu, kata Sri Mulyono, matanya tajam. Yang luar biasa, yang sangat langka, adalah apa yang kamu lakukan. Di posisimu yang sangat rentan, dengan segala risiko, kamu memilih untuk membela seorang yang dianggap tidak penting. Kamu mempertaruhkan masa depanmu untuk sebuah prinsip. Itu adalah integritas. Dan di dunia bisnis, integritas adalah mata uang yang paling berharga, sekaligus yang paling langka. Aldo merasa dadanya sesak. Ucapan itu menyentuh bagian terdalam dari lukanya. Karena itu, Sri Mulyono melanjutkan, dengan suara yang lebih tegas, saya ingin menawarkanmu sebuah posisi. Sebagai manajemen trainee di Mulyono Group, program khusus di bawah bimbingan saya langsung. Kamu akan belajar bisnis tidak dari textbook, tetapi dari lapangan, dari strategi, dari etika. Hendra maju dan menyerahkan sebuah dokumen berkop emas Mulyono Group kepada Aldo. Ini adalah surat penawaran, Aldo. Silakan dibaca. Dengan tangan gemetar, Aldo membukanya. Matanya melompat ke angka gaji pokok. Ia mengira matanya salah. Itu 10 kali lipat dari tunjangan magangnya di bank. Ditambah tunjangan perumahan, transportasi,
asuransi kesehatan kelas 1, dan bonus kinerja. Itu adalah gaji eksekutif junior. Saya tidak pantas, Pak, gumam Aldo, merasa pusing. Saya cuma anak magang yang dipecat. Saya belum lulus pun. Kamu lebih pantas dari banyak lulusan cum laude yang hanya pintar teori tapi tidak punya tulang punggung, sanggah Sri Mulyono. Pendidikan formal bisa disusul, tapi karakter seperti milikmu tidak bisa diajarkan di kampus. Apa kamu menerima tawaran ini? Aldo memandangi surat itu, lalu memandang wajah bijak Sri Mulyono, lalu ke panorama Jakarta di balik kaca. Dalam sekejap, hidupnya yang hancur berkeping-keping seperti sedang direkonstruksi oleh sebuah kekuatan super. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak pernah ia impikan dalam mimpinya yang paling liar. Dengan segala hormat, Pak, saya terima. Terima kasih yang sebesar-besarnya, jawab Aldo, suaranya bergetar oleh emosi. Bagus, ucap Sri Mulyono, wajahnya berbinar. Hendra akan mengurus semua administrasi. Kamu bisa mulai besok. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan. Sri Mulyono menoleh ke Hendra. Bagaimana perkembangan dengan Ban? Hendra tersenyum kecil. Sudah selesai, Pak. Rapat darurat Dewan Komisaris Bank Permata Bunda 1 jam yang lalu. Atas tekanan dari pemegang saham baru, yaitu kita, dan presentasi bukti kita, mereka memutuskan untuk memecat Raymond Gunawan dengan segera, dengan alasan pelanggaran kode etik berat dan perilaku tidak sesuai nilai perusahaan. Surat pemecatan sudah dikirim ke email pribadinya dan diumumkan secara internal. Kemanapun dia melamar nanti, rekomendasi dari kantor pusat bank itu akan merujuk pada pemecatan ini. Aldo terkesiap. Pemecatan? Raymond? Dengan cara yang sama? Dan, tambah Hendra, kabar tentang seorang direktur bank yang dipecat karena menghina seorang taipan tersamar dan memecat magang berintegritas sudah mulai beredar di grup pus elit bisnis. Reputasinya hancur. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan posisi setara di industri keuangan manapun. Sri Mulyono mengangguk puas, lalu memandang Aldo. Keadilan tidak harus selalu dramatis. Nah, kadang, ia datang dengan tenang, dari tempat yang tinggi. Aldo tidak bisa berkata-kata. Perasaan balas dendam? Tidak. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang sangat besar, sebuah restorasi kepercayaan bahwa kebaikan tidak selalu kalah. Air mata berkumpul lagi di matanya, tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan penghargaan yang luar biasa. Terima kasih, Pak, adalah satu-satunya kata yang bisa ia ucapkan. Sekarang, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Kamu pasti belum makan, ajak Sri Mulyono, berdiri. Kita bisa sambil membicarakan rencana pelatihanmu. Aldo mengangguk, masih dalam keadaan syok yang bahagia. Saat mereka berjalan menuju lift, ia memandang ke bawah dari ketinggian. Gedung Bank Permata Bunda, tempat ia dihina dan dipecat pagi kemarin, terlihat begitu kecil dari sini. Ia telah diangkat dari lobi yang penuh penghinaan, ke menara yang penuh dengan kemungkinan. Dan Raymond? Ia telah jatuh dari kantornya yang berkaca, ke dalam lubang kehinaan yang ia gali sendiri. Perubahan nasib 180 derajat itu bukan hanya tentang pekerjaan dan gaji. Itu tentang pengakuan bahwa nilai sebenarnya seseorang bukan pada titel atau penampilannya, tetapi pada isi hatinya. Dan Aldo, pada detik itu, menyadari bahwa keberaniannya yang nekat bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang sangat, sangat indah. Senin pagi, 7 hari setelah pemecatannya yang memalukan, Aldo berdiri di depan cermin panjang di dalam kamar barunya. Kamar ini bukan lagi kamar kos di Bintaro yang pengap, melainkan sebuah studio apartemen yang nyaman dan lengkap di sebuah apartemen servis eksklusif di kawasan SCBD, disediakan sebagai bagian dari paket tunjangannya. Dari jendelanya, ia bisa melihat atap-atap gedung pencakar langit, termasuk menara tempat kantor pusat Mulyono Group berdiri. Udara pagi yang masuk terasa bersih, berbeda dengan udara lembab dan bau polusi yang biasa ia hirup di Bintaro. Ia mengenakan setelan jas baru, berwarna abu-abu gelap yang dipotong sempurna untuk tubuhnya yang kurus. Kemeja putih di bawahnya terasa halus di kulit, dan dasi sederhana memberikan sentuhan akhir yang profesional. Penampilannya jauh berbeda dari pemuda berkemeja kusut yang dulu berjuang di KRL. Namun, yang paling berbeda adalah sorot matanya. Kegelisahan dan keraguan telah digantikan oleh ketenangan dan fokus yang tajam. Masih ada sisa trauma dari kejadian di bank, tetapi itu telah berubah menjadi bahan bakar. Sebuah tekad untuk tidak pernah membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitarnya jika ia bisa mencegahnya. Sebelum berangkat, ia memandangi surat penawaran kerja yang terpajang di meja kerjanya,
di samping laptop baru yang diberikan perusahaan. Namanya tercetak jelas di atas kertas berkualitas tinggi. Aldo Wijaya, Manajemen Trainee, Mulyono Group. Itu nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap wajahnya, dan berjalan keluar. Perjalanan ke kantor hanya membutuhkan waktu 10 menit berjalan kaki melalui skiwalk yang bersih. Setiap langkahnya penuh dengan kesadaran akan perubahannya yang drastis. Ia teringat pada perjalanan panjang dengan KRL dan angkot. Kini, ia berjalan di antara orang-orang dengan setelan bagus, membawa tas kulit, menuju gedung-gedung yang menentukan perekonomian negara. Saat memasuki lobi utama Mulyono Group, suasana berbeda sekali dengan bank. Lobi ini lebih seperti galeri seni modern, luas, tenang, dengan instalasi seni kontemporer dan tanaman hidup yang dipelihara dengan sempurna. Resepsionisnya tersenyum hangat, mengenali wajahnya. "Selamat pagi, Pak Aldo." Pak Mulyono sudah menunggu di ruang rapat lantai 48. "Silakan gunakan lift eksekutif di sebelah kanan." "Terima kasih," balas Aldo, mencoba tetap tenang. Ia masih belum terbiasa disebut Pak. Lift membawanya ke lantai 48 dengan mulus dan sunyi. Saat pintu terbuka, ia disambut oleh Hendra. "Selamat pagi, Aldo. Ikut saya." Ada briefing kecil dengan Pak Mulyono dan beberapa kepala divisi. Mereka memasuki sebuah ruang rapat dengan panorama yang memukau. Sri Mulyono sudah duduk di ujung meja, dikelilingi oleh 4 orang yang tampak sangat serius dan kompeten. Mereka adalah kepala divisi keuangan, operasional, SDM, dan strategi. Semua mata tertuju pada Aldo saat ia masuk. Ada rasa penasaran, dan mungkin sedikit skeptisisme, di udara. Mereka pasti telah mendengar cerita tentang bagaimana anak magang ini direkrut. "Selamat pagi semua," sapa Sri Mulyono. "Ini Aldo Wijaya, manajemen trainee baru kita. Aldo, silakan duduk." Aldo duduk di kursi yang disediakan, berusaha menenangkan degup jantungnya. Ini bukan presentasi untuk direktur bank yang sombong. Ini adalah pertemuan dengan orang-orang yang menggerakkan bisnis miliaran dolar. Aldo akan bergabung dalam program khusus. Ia akan menghabiskan waktu di setiap divisi, tetapi dengan proyek khusus, mengevaluasi sistem pelayanan kita kepada klien dan masyarakat dari perspektif manusia biasa. Perspektif yang sering kita lupakan di Menara Gading ini, jelas Sri Mulyono. Ia memiliki izin penuh untuk mengakses data yang diperlukan dan memberikan masukan langsung kepada saya. Para kepala divisi mengangguk, meski ekspresi mereka tetap sulit dibaca. Sebuah tugas yang sangat besar dan penuh kepercayaan untuk seorang pemula. Dan, tambah Sri Mulyono dengan nada lebih berat, sebagai pelajaran pertama tentang konsekuensi dan etika bisnis, saya ingin memberi kabar terbaru tentang Bank Permata Bunda. Semua perhatian semakin tajam. Atas rekomendasi kita sebagai pemegang saham baru, Dewan Komisaris Bank telah mengeluarkan surat edaran internal tentang pentingnya etika pelayanan dan larangan diskriminasi. Beberapa manajer di cabang-cabang lain yang memiliki catatan serupa telah diberi peringatan keras. Dan untuk Raymond Gunawan, Sri Mulyono memandang Aldo. Pemecatannya telah diumumkan secara resmi di internal industri perbankan oleh pihak pusat bank. Bukan sekadar mengundurkan diri. Ini adalah catatan hitam. Saya mendapat konfirmasi pagi tadi bahwa 3 perusahaan keuangan yang ia lamar telah menolaknya setelah menerima referensi dari mantan atasannya. Namanya kini menjadi bahan pembicaraan di klub-klub golf dan grup WhatsApp eksekutif, bukan sebagai korban, tetapi sebagai contoh buruk seorang pemimpin yang kehilangan pertimbangan dan empati. Aldo mendengarkan dengan perasaan yang kompleks. Ada kepuasan bahwa keadilan ditegakkan, tetapi juga ada rasa iba yang samar. Namun, ia ingat tatapan dingin Raymond saat memecatnya, dan kata-kata pengemis yang dilontarkannya. Iba itu pun menguap. Kisahnya, meski tanpa menyebut nama kamu, Aldo, sudah menjadi semacam legenda urban di kalangan pekerja muda. Tentang magang yang berani membela orang kecil dan dihancurkan, lalu dibalas oleh semacam Deus Ex Machina, ujar Sri Mulyono sambil tersenyum tipis. Itu adalah pelajaran bagi semua. Di era sekarang, sebuah tindakan jahat bisa dengan cepat berbalik menghancurkan pelakunya. Dan sebuah tindakan baik, meski konyol, bisa membuka pintu yang tak terduga. Rapat berlanjut dengan pembahasan proyek Aldo. Ia diberi dokumen dan tablet yang berisi akses ke sistem. Pekerjaannya dimulai hari itu juga. Sepanjang hari, ia dibimbing oleh Hendra, diperkenalkan dengan tim, dan mulai membaca laporan-laporan yang membuat kepalanya pusing tetapi juga penuh semangat. Ini adalah dunia yang sama sekali baru,
Jauh lebih luas dan kompleks dari tugas fotokopi di bank. Di sela-sela waktu makan siang di kantin eksekutif, yang makanannya layak restoran bintang 5, Aldo memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Siska. Siska, bro. Lo gak akan percaya. Raymond beneran dipecat. Bukan cuma dipecat, di blacklist kayaknya. Semua orang di sini pada shock. Ada yang bilang dia dapat karma karena jahatin lo. Lo sekarang di mana? Kabarin dong. Aldo tersenyum. Ia membalas singkat. Aldo, lagi di tempat baru, SIS. Cerita lain kali. Stay strong di sana. Ia juga mendapat pesan dari ibunya di kampung, yang isinya doa dan tanya kabar. Belum waktunya ia cerita detail. Ia hanya bilang dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Itu saja sudah membuat ibunya menangis bahagia di telepon. Sore harinya, sebelum pulang, Aldo dipanggil ke ruangan Sri Mulyono. Sang Taipan sedang berdiri di depan kaca, memandang kota yang mulai diselimuti cahaya senja. Aldo, bagaimana hari pertamamu? Tanyanya. Luar biasa, Pak. Banyak yang harus dipelajari. Bagus. Ingat, kekuatan yang kamu saksikan hari-hari ini, kekuatan untuk mengubah nasib seseorang, untuk menghancurkan karir, adalah sebuah alat. Bisa digunakan untuk kebaikan, seperti yang kita lakukan pada Raymond. Atau untuk kejahatan. Tangan kananku, Hendra, dan orang-orang di ruang rapat tadi, mereka memiliki kekuatan itu setiap hari. Tantanganmu bukan hanya belajar bisnis, tetapi belajar menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Jangan sampai menara ini membuatmu lupa pada bau keringat di KRL atau rasa laparmu saat magang dulu. Saya paham, Pak. Saya tidak akan lupa, jawab Aldo dengan sungguh-sungguh. Pengalaman di bank telah mengukir itu di jiwanya. Sri Mulyono menganggak. Pulanglah. Istirahat. Besok, kamu akan mulai tur ke pabrik milik kita di Cikarang. Lihat bagaimana operasional yang sesungguhnya. Malam hari, di apartemen barunya yang sunyi, Aldo berdiri di balkon kecil. Di bawahnya, Jakarta berkilauan seperti lautan bintang buatan. Suara kota terdengar sebagai gumaman yang jauh. Pikirannya melayang ke masa lalu yang baru saja ia tinggalkan. Ibu Sari yang baik, perjuangan di KRL, meja magang yang sempit, tatapan merendahkan Pak Rudi, dan teriakan Raymond. Semua itu kini terasa seperti sebuah film yang ditonton orang lain. Namun, ia tidak merasa sombong atau jumawa. Justru, ia merasa beban tanggung jawab yang besar. Sri Mulyono memberinya kepercayaan yang sangat besar. Orang-orang seperti Siska dan rekan-rekan magang lain masih berjuang di sistem yang kadang tidak adil. Ia ingin, suatu hari nanti, ketika ia sudah memiliki kekuatan yang lebih besar, ia bisa menciptakan perubahan yang lebih luas. Mungkin membuat program magang yang lebih bermakna, atau memastikan budaya kerja yang menghargai integritas. Teleponnya berdering. Itu Sri Mulyono lagi. Aldo, saya lupa menyampaikan sesuatu. Ibu Sari, pemilik kosmu di Bintaro. Saya telah mengatur agar ia menerima bantuan untuk merenovasi kos-kosannya. Sebagai tanda terima kasih karena telah merawatmu dengan baik. Itu akan dimulai minggu depan. Aldo tercekat. Air matanya hampir menetes lagi. Kebaikan Sri Mulyono tidak berhenti padanya. Gelombang riaknya menyentuh orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, Pak. Atas segalanya. Tidur yang nyenyak. Nak, besok adalah hari baru. Aldo menutup telepon. Ia memandang langit malam yang jarang terlihat bintangnya karena polusi cahaya kota. Tapi di hatinya, ada bintang yang baru saja menyala, membimbingnya ke masa depan yang penuh tantangan namun penuh harapan. Ia telah melalui lembah penghinaan dan keluar di puncak peluang. Perjalanan baru sebagai Aldo Wijaya, manajemen Traine Mulyono Group, resmi dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Ia membawa serta sebuah prinsip yang telah diuji dengan api, bahwa nilai sebenarnya seseorang dan sebuah perusahaan terletak pada bagaimana mereka memperlakukan mereka yang dianggap tidak memiliki nilai apa-apa.